Ebi kenapa sih malah lari-lari? Kenapa sih Ebi? Ebi bisa duduk nggak sih? Tante ini lagi baca, Om Irfan lagi telepon, ganggu aja deh. Ebi lagi panik. Ebi lagi panik, Om. Panik kenapa sih? Hufat. Apa sih? Kenapa sih ini duduk-duduk? Kalau panik bukan lari-lari. Sini duduk sini. Kenapa? Bilang. Ini sarung belum diganti lagi pulang Jumatan. Ya kan Ebi nggak punya sarung lagi yang bagus. Om, ini Ebi lagi nyari Ikro. Ebi di mana ya? Buku Ikro. Ya buku Ikro. Emang terakhir Di mana kamu? cari di rak buku dong. Terakhir itu Ebi kapan di mana? Rapihin, Ebi taruh di mana terakhir? Aku nggak tahu. Tolong cariin dong. Boleh. Cariin Om. Ini malah kamus besar bikinisasi. Aduh, Di Ebi mana? capek ya Allah. Oh, itu Ebi mau. Ini. Iya. Halo ketemu. Ebi, coba Om Irfan nanya, kalau nyari sesuatu itu pakai panca indera yang mana sih? Nyari sesuatu pakai panca indera kebatilan. Kebatinan. Kebatilan. Kalau lagi Pakai nyari mata. sesuatu, mulutnya jangan dipakai, matanya yang dipakai. Nyari ngoceh, pakai mata. Ebi pakai mata nyarinya. Kalau Mata pakai apa? mata berarti ketemu. Mata hati. Bukan, kamu nyarinya pakai mata kaki, kamu lari-lari terus. Ya udah, makasih Om. Om, aku mau tanya deh. Apa? Ini tuh gambar siapa sih? Itu penemunya mungkin. Iya, Setiap buku buku iklan iklan ini ada. ya. Iya. Coba Ebi yuk, Ebi baca. udah latihan terus kan, udah belajar terus Coba. kan? A. Udah. A. 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 Sa. 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 Ya, beda bagus. Ha. 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 A. Ha. Kok beda-beda Om? Iya, ini huruf hijaiyah. Abi tahu semuanya. Coba. A. B. C. D. E. F. Ini emang kamu nggak Tamu. kayak nggak pernah belajar ngaji aja. Silakan pergi. Tiap sore kamu ke madrasah, ke masjid, bukannya pinter. Dari kejahatan syahwatku, engkaulah merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Bagus. Ebi suka lagunya. Enggak dong, kan ini Bu Ustazah. gak muhri, masa suruh cium tangan. Bu Ustazah. Ini Aku Coba. rajin baca ini, aku bisa. Om Irfan malah nggak ngerti. Tuh kan, gimana? Om Irfan yang ngajarin tadi. Coba nyanyi lagi yang tadi. Coba nyanyi lagi yang tadi, Om. Hatiku tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Tadinya mau nangis. Iya. Nggak nyanyi dia nggak jadi. Tapi Umi, Kasih sudah dong. berapa tahunnya almarhum tuh ya? 2 tahun lebih lah. Maaf ya, nggak berasa ya. Nggak berasa Buat ya. kami, nggak berasa masih ada aja terus. Sini dong duduknya Gracia. Tuh. Gracia itu, Kok ini Gracia. duduknya di bawah sih? Iya, dia emang suka Aku duduk di bawah. iya, aku merakyat. Iya. Kamu melata, bukan merakyat. Sudah 2 tahun. 2 tahun lebih.
buat kami nggak berasa selalu masih ada aja gitu sosok almarhum tuh ya. Ya. Kalau buat Umi gimana? Iya, apa namanya? Kalau kita kan nggak boleh melihat masa lalu terus ya. Harus melihat. Kalau kita ngelihat ke belakang terus nanti ada lubang di depan jatuh. Ya pernah dibahas di sini juga bahwa spion itu kecil ukurannya. Sekali-kali lihat ke belakang boleh. Iya, boleh. Tapi yang fokusnya adalah lihat ke depan. Tugas kita kan cuma doa, ngedoain aja. Karena kalau kita diratapin terus, disedihin terus, kasihan yang sudah meninggal nanti. Ya, kan ya, gitu. ya, Mereka betul, kan betul. butuh doa. Berat jadinya ya. Bukan berarti nggak sedih sih, bukan berarti ngelupain. Iya. Ya kan? Tapi kan kalau misalnya diinget-inget terus, kitanya sedih mulu. Itu Betul. pula yang menyebabkan Umi Pipik selalu pakai baju warna hitam. Enggak semenjak juga, almarhum meninggal. bukan. Hitam bukan lambang berduka buat saya, salah. Tapi maksudnya hitam ini filosofinya buat saya, hitam ini kan diri saya masih kotor istilahnya gitu. Kalau kita pakai baju hitam, kena debu atau apapun pasti kita usap-usap gini. Kita bersihin kan biar hilang gitu. Nah ini saya, setiap hari harus terus memperbaiki diri gitu. Walaupun Belajar sekarang lebih hitamnya udah kerlap-kerlipnya baik. sih. Ember. Tapi pernah ini juga sih. Ya kan modern. Iya. Tapi ini banyak juga ya yang gemes tanda kutip ya. Umi jangan hitam mulu dong, ayo berwarna seperti Sampai itu. butik aja hitam semua yang jual. Iya betul. Sampai ini Igun tuh, Igun juga kan ke, ayo dong Umi pakai. Tapi sekali-kali juga suka pakai baju berwarna dan jadi auranya juga berbeda ya. Iya. Nggak tahu ya, saya tuh kalau pakai baju yang lain kayak kurang pede gitu. Tapi kalau pakai hitam tuh kayaknya kayak udah menjadi baju kebesaran. Kebesaran bukan kelonggaran ya. Sejak kapan? Sebenarnya dari dulu emang suka hitam kan. Aku sama Uja itu sama emang suka hitam gitu. Dan hitam itu kan juga sebenarnya warna sunnah dari Rasul ya, bukan warna yang mencolok, tapi warna-warna buat wanita itu hitam dan warna-warna yang soft itu warna sunnah. Makanya kalau di luar putih itu warna pada pakai sunnah. abaya-abaya hitam Iya. ya. Karena Makanya biar kalau tidak Umi mencolok. Pipi kan sukanya warna hitam, kalau Om Irfan sukanya warna pink. Makanya udah gue suruh rubah. Rubah hitam tuh lebih bagus. Hai penonton suka banget kalau gue lagi dihina. Ebi khusyuk banget sih. Ini berarti apal banget kayaknya. Iya dong. Terus Umi, katanya Umi sempat mencoba bercadar juga ya? Iya, sebenarnya cadar udah pernah saya pakai waktu zamannya masih ada UJ. Pengalaman waktu umroh sih, umroh dulu ya, waktu sama UJ gitu. Pakai cadar, terus masuk ke imigrasi. Ini Umi. Yang mana Ayo yuk? tebak kiri atau kanan? Kiri Umi yang kanan. motoin. Bukan. Tebak Ebi, tebak Ki. Umi dalam mobil. Yang lebih tinggi atau yang lebih pendek dikit? Pokoknya Umi yang sebelah kanan. Kanannya ini yang lebih pendek dikit. Yuk. Om Irfan yang kiri ya, yang agak tinggi dikit ya. Om Irfan yang kiri ya, yang agak Kalau Om tinggi ya. Ipan salah ngasih motor ya. Enak aja. Yang mana Umi? Iya benar. Yang mana yang tinggian? Yang pendek. Aku benar. Tapi sepatunya tetap sneakers loh. Ini di Indonesia. Iya, di Kirain depan aku- rumah. Kirain aku lagi umroh tadi tuh. Enggak. Ini bareng siapa? Ayo bareng siapa? Ayo. Ayo. Aku tahu. Barang Gracia. Aku waktu itu bercadar. Terus. Itu sama siapa Umi? Soraya Abdullah. Oh Sarah Abdullah. Oh yang sempat Soraya- digosipin sama Indra Indra Bruggman ya? Bruggman. Ya dulu. Soraya Abdullah kan memang sahabatan sama saya dari dia masih seksi banget lah gitu ya. Si Jumpalitan ya. Oh, dia masih wanita. Iya. Masih seksi banget gitu. Terus Aku juga kenal Umi dulu pas Umi masih seksi juga. Jie. Masih jadi model. Senyum 3 dulu jari ya. Senyum 3 jari. Sangkatan nama lu. Dia model loh. Enggak Model. Baru duluan siapa sih Umi? Aku barengan Titi Kamal. Oh 97. duluan. Duluannya. Iya. Terus Umi, dengar ini konfirmasi ya. Katanya Umi pas pakai jilbab juga katanya masih suka dugem. Dugem. Ada yang ngomong. Dulu. Iya, gak tahu ada. Tuh, ternyata Pipi kecil almarhum Ustaz Ija dulu juga suka dugem. Dulu kali. Masa pakai jilbab dugem. Iya, Kalau iya. sekarang pakai jilbab memang sering dugem. Dunia gemar mengaji. Wah, bagus. Alias dugem. Dugem. Jadi dugemnya dunia gemar mengaji. Iya, iya, gitu. iya. Kayak ini Ebi. Ya betul. Gimana dugemnya dugong gempal. Apa tuh? Tapi ya kalau ngobrol sama Umi Pipik tuh kan ada sosok-sosok yang sekarang sudah hijrah, alhamdulillah. Tapi beneran nggak mau ngebahas tentang masa lalu. Kalau Umi itu, ayo bahas masa lalu karena jadi pelajaran Karena buat semua masa juga lalu buat saya jadi madrasah buat kita. Banyak Ya. pelajaran saat masa lalu kita buruk. Bagaimana kita berusaha untuk tidak menjadi lebih buruk, tapi lebih
lebih baik lagi gitu. Iya, Jangan iya. sampai dihilangkan masa lalu itu. Buat apa? Untuk semakin kita ada pembelajaran gitu Betul. loh. Sama seperti sahabat Nabi juga kan membahas tentang masa lalunya dulu pernah ada yang membunuh masih zaman jahiliyah. Terus udah gitu mengubur Ya. anaknya hidup-hidup, tapi itu jadi pembelajaran ya. Pembelajaran. Karena kalau kita malu boleh, punya rasa malu itu boleh, tapi Harus malah, ya. jangan sampai masa lalu kita, kadang masa lalu kita bisa menjadi asbab hidayah buat orang lain, bisa menjadi hidayah buat orang lain. Dia aja bisa hijrah, Ya. kita juga Jadi bisa. positif Kadang-kadang- buat orang lain Positif yang aja. mendengarkan. Jadi Asal kadang-kadang kita ada jangan yang balik maaf banget, ada yang sok suci. Saya gak mau bahas tentang dulunya, justru mudah-mudahan jadi orang yang pernah mengalami seperti Betul. kita, jadi oh iya, jadi termotivasi ya. Betul banget. Kita itu diharuskan cemburu dengan orang yang ibadahnya jauh lebih baik dari kita. Harus dia. Harus cemburu karena kok dia ibadahnya jauh lebih baik dari kita ya gitu. Dekatnya ke Tuhan kok jauh lebih baik. Jadi kitanya harus cemburu, tapi jangan cemburu soal duniawinya gitu. Itu ya nggak boleh. Nah, mengenai ini aku cemburu sama Umi Pipik tuh kegiatan dakwahnya. Ih, kau ngelihat ya, kesini, kesono, kesini, kesono. Om Irfan udah nyoba belum? Maksudnya? Om Irfan udah nyoba untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Ya, bentuknya berbeda. Poin bentuknya loh. berbeda. Ini sebenarnya katanya ustad temen-temen loh, sebenarnya ngomong, ustad dengerin loh. Om Irfan Coba, sebentar, ayo. semenit Dulu. Semenit aja, semenit. Saya Tausiah. lulusan Fakultas Dakwah, jurusan KPI. Tapi sebetulnya dakwah itu bukan harus selalu di atas mimbar ya Umi Iya, ya. Kegiatan gini juga ini bisa dalam keadaan rangka dakwah juga loh. Masa sih Om? Iya. Umi, Aku dakwah juga dong. Umi itu bukan hanya berdakwah lewat Omongan. omongan saja, tapi juga bernyanyi juga kan kemarin sama itu siapa Sunu Medina. Sama Medina, iya. Masih jalan. Alhamdulillah, tapi sekarang saya lebih banyak untuk ininya aja, dakwahnya. Tuh, malah dia ngomong katanya sibuk menyanyi, kadang orang suka gitu ya. Sibuk Enggak menyanyi, lah. Umi Pipik tinggalkan dakwah, justru dakwah nyanyinya pun dalam rangkaian dakwah juga sebetulnya Iya, kan. betul. Enggak lah, enggak ninggalin. Sebenarnya ini bukan tidak bisa dikatakan dakwah juga sih. Maksudnya gini, dakwah itu syarat dakwah itu kan dakwahnya Rasulullah itu Rasulullah yang mendatangin umat. Ya. Kalau saya kan dakwahnya saya diundang, bukan saya mendatangi, tapi sama aja. tapi saya diundang gitu. Jadi saya lebih kepengen memotivasi aja, menjadi motivator, jadi penyemangat buat semua wanita-wanita. Gak ada wanita itu yang lemah, wanita semuanya kuat gitu. Jadi saat diberikan ujian apapun, kayaknya yuk kita harus tangguh, harus Nah, jadi wanita itu. yang kuat, harus jadi wanita yang hebat gitu. Umi ngelewatin semua itu gimana sih Umi? Maaf ya Tawakal kayak ke Allah. almarhum meninggal, Kebakaran waktu itu. rumah kebakaran. Orang tua dulu. Orang tua dulu. Ayah Oh, dulu, orang ayah tua juga. Terus perseteruan dengan mertua, terus rumah kebakaran. Kayaknya bertubi-tubi nggak semua, Berturut-turut gitu ya nggak semua orang bisa ujiannya. kuat loh itu. Ya kan ada Allah yang maha menguatkan. Allah sang maha kuat. Jadi kalau kita minta sama sang yang maha memberikan kekuatan, pasti kita dikuatkan. insya Allah. Allah menguatkan. Adakah sosok-sosok lain yang mendampingi Umi sampai Umi bisa kuat juga? Sahabat-sahabat saya selama 40 hari luar biasa. Siapa mereka. aja itu? Ada 6 ya, saya punya sahabat itu. Ada pokoknya semua perempuan semua. Dan salah satunya itu Mbak Nana yang sampai sekarang ngatur Nana. jadwal Setiap jadwal hari. saya. Kemana ada. Ngikutin pasti ada. Nah, 6 sahabat saya itu yang selama beliau uji meninggal sampai 40 hari terus nemenin saya gitu di kamar. Padahal mereka sudah punya suami, tapi ya alhamdulillah suaminya pada ridho gitu. Jadi ganti-gantian nemenin saya. Kadang kita tahu sahabat sejati kita tuh yang mana ketika kita sedang terpuruk. Betul. Bukan Sahabat sebaliknya. itu saat di depan baik, di belakang baik. Kalau di depan baik, di belakang ngomongnya nggak baik, berarti bukan sahabat. Ya, setuju. Oke, kita akan ngobrol lagi dengan Umi Pipik, jangan kemana-mana. Tetap di Ada-Ada Aja. Apa aja ada. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestuiku, dijadikan kau istriku. Engkaulah tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu.
bagus loh. Ini Ebi. Alhamdulillah. Om Irfan tuh bangga banget sama Ebi. Halus dong. Suara Ebi tuh bagus. Kenapa Ebi nggak jadi tukang siomay aja ya? Coba Ebi ngomong siomay gitu. Semai. Tuh, Tuh pas bagus, banget. pas banget. Coba. Ebi disekolahkan rajin-rajin demi menjadi penjual somai. Kenapa emang apa salahnya dengan tukang siomay? Kan Ebi lebih mending jadi pembeli somai. Coba. Ebi beriak siomay tapi dengan merdu. Coba anggap seolah-olah Merdu. Sandi Sondoro lagi jualan somai nih. Tadi banyak yang bilang. Jangan siomay. Ini aja. Baso. Atau bakso tapi yang jual Bakso Malang, bakso tompi. Bakso Malang tapi yang jual tompi gimana? Malang. Aku mau keluar ah. Kan dulu, jangan deh, mendingan rujak. Rujak. Glenn Fredly. Rujak ya. Coba. Rujak. Glenn Fredly. Jualan rujak. Rujak, rujak. Nah, tiba-tiba mereka Tiba-tiba Rian Demasi mau beli. Rian Demasipnya mau beli rujak. panggil rujak. Abah ini. Terus ini Glenn Fredly nanya lagi. Mau buah apa aja gitu sama si Rian. Panjang ya, Marian, Bu. sama Rian. Terus nanya sama Rian. Mau buah apa aja nona. Nah, Rian jawab jawab. Rian. Sebutin buah-buahannya. Jeruk. Masa jeruk? Masa buah pakai rujak bisa pakai jeruk? Itu bengkoang, jambu. Masa pakai jeruk? Nggak suka rujak. Tapi kalau almarhum Masa pakai jeruk? Uji suka buah apa? Oh iya. Naga. Buah naga. Wow. Buah naga itu. Oh, buah. Buah naga itu ya yang gitu-gitu Ebi. Yang kan kalau durian ada baunya, ini juga buah naga itu ada bau naga gitu. Bau dong. Buah naga, Ebi. Apa sih nyuluk keluar mulu? Yaudah, kamu Udah siang, nanti kalau Ebi ketabrak becak gimana? Ebi mau di sini atau di sini juga nggak apa-apa. Ya udahlah. Jadi mau masuk TV soalnya. Aku dari kemarin segmen 1 mulu. Segmen 3 nggak ada. Ya udah ya sini aja ya. Ya udah, Ebi di sini aja. Tapi bye-bye. Hari ini karena ada Umi, Ebi sampai segmen 4. Oke. Asik! Ebi ngefans juga sama almarhum Uje kan ya? Ya Om. Kita tahu almarhum Uje juga suka buah naga. Kenangan apa lagi sih selain makanan kesukaannya? Apanya? Yang kenangan dari almarhum? Yang misal kayak lihat buah naga, ih dulu Uje suka loh. Flashback lagi. Ya, kok ini apa lo gitu. Oh, enggak. Saya orangnya nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak ngebiasain ke anak-anak juga untuk ya itu tadi ya, apa namanya, terus mengingat-ingat. Karena anak-anak kalau diingatkan pasti dia akan sedih gitu. Jadi saya nggak mau itu ke anak-anak gitu. Kan anak-anak tuh dia harus bagaimana, dia harus maju, dia harus nggak boleh terpuruk terus gitu. Itu Dan kasihan. diusahakan kan kita sebagai orang tua depan anak-anak harus everything's Kelihatan okay setopnya. gitu. Ya, Walaupun ketika sendiri Betul. Makanya kan saya nggak pernah nangis di hadapan anak-anak atau apapun. Jadi lebih kepada sekarang itu saya bilang begini sama anak-anak, bahwa semuanya pasti akan meninggal gitu. Jadi sekarang yang kamu cari itu hanya Allah gitu. Di kehidupan kita cuma Allah. Karena saat dulu ada abih kamu, ada ayahnya, yang membuat bahagia itu bukan abih kamu, tapi Allah. Allah yang membuat kita bahagia. Ya, Gak ada sampai- abih pun juga Allah tetap masih bisa bikin kita bahagia. karena Allah yang pemberi kebahagiaan. Allah yang memberikan kebahagiaan. Sekarang ada Umi pun atau tidak ada Umi, apalagi saya sekarang posisinya juga keluar kemana-mana untuk memberikan motivasi. Ada Umi atau tidak ada Umi, kamu juga nggak boleh sedih karena bukan Umi yang membuat kamu bahagia, tapi Allah yang membuat kamu bahagia gitu. Nih, sosok almarhum tuh, aduh. Mirip Ebi ya. Coba Ebi pecinya dibetulin. Coba. Nah, gitu. Iya, Ebi pengen kayak
almarhum biar ilmu agamanya bagus. Amin. Bangga. Makanya jangan bolos-bolos kalau misalnya lagi ngaji segala macam. Tapi selama ini ilmu balet mulu diajarin Om Ipan. Kan Ebi udah lentur tuh. Ebi ada Umi loh, ada Umi loh. Jangan sampai Umi tahu semuanya tentang Om Irfan. Om Ipan, makanya Umi, Ebi tuh sering mengucap na'udzubillah min dzalik Om Ipan. Ebi ngefansnya sama Rasulullah. Karena Uje juga manusia biasa yang banyak dosa, banyak hilaf. Kalau kita ngefansnya ke Rasulullah, insya Allah nanti kita ke surga bersama Rasulullah. Gitu. Jangan sampai mengkultuskan ya. Betul. Aduh. Om Irfan lebih tahu Om Irfan. Enggak, Om Irfan taunya balet katanya. Umi. Tapi Om Irfan ada tahu sesuatu. Nah, Umi bareng Om Irfan sini yuk. Nah, Bibi, tolong ambilin air, Bibi. Dulu Indri, kan dia orang Sunda. Di Sunda itu tante itu Bibi. Kalau Om tuh Emang. Gue gak suka dipanggil Bibi. Lu kemarin kan udah manggil gue Embo. Ya, Mbok. Akhirnya ya. Ini Umi, apa sini, Umi. itu? Sini Umi. Apa sih? Sini dulu. Ayo Bi, Waduh. cepet lagi Bibi. Sini. Bahaya nih. Makan Umi. Ya gelap Mau mati diapain? lampu. Duduk aja dulu. Duduk dulu. Waduh, Iya, oke. air doa ini. Ini adalah gelas biasa. Tapi yang luar biasa adalah yang ada di dalam gelas. Inilah Karena dia, air kejujuran. Doain dulu. Oke. Bibi sudah siapkan ya, Mas? Oke, ya. Permisi, mungkin diganti cangkirnya? Ada bekas lipstik orang. Bagaimana ini, Tip? Ada lipstik orang sebentar ya. Berarti ini Nggak salah. sopan nanti kita ngasih bekas orang. Yang bersih. Om Ipan bagus di cahaya dari atas gitu. Masa sih? Ya, Kayak apa? kayak bidadari turun dari kayangan. Kok nggak pakai sayap? Iya, sayangnya. Gelasnya memang gelas biasa. Kayaknya pernah kayak gini. Yang luar biasa adalah air yang ada di dalam gelas. Karena ini adalah air kejujuran. Sebenarnya tadi aku udah cuci semua gelasnya. Terus? Tapi kan Om minum, Om lupa pakai lipstik tadi. Om lupa. Udah, ke dapur lagi, Bi. Bibi beres-beres dapur dulu Iya. ya. Gaji bulan kemarin sudah Gak usah dirapel aja. Umi, Boleh diminum? harus diminum. Ini adalah air biasa. Iya. Silakan Umi. Diminum nih? Minum. Bener nih? Bener. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Berlindung dulu ah. Iya, iya. Ta'awudz dulu. Aku berlindung dari godaan setan yang Aduh, ke gua lagi. Oke, air itu sudah masuk ke tubuh Umi. Apapun yang keluar dari mulut Umi adalah sebuah kejujuran. 3, 2, 1. Oke, Terus ngapain? kita ngobrol aja. Umi, Pakai begini-begini sih. kan penari. Umi baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Benar? Benar. Lagi galau kah? Enggak sih. Sedih? Sedih? Enggak. Seneng? Senang. Selalu seneng? Harus. Emang yang bikin Umi sedih apa biasanya? Bikin sedih. Kalau nyakitin orang. Kalau Umi nyakitin orang justru Umi sedih. Kenapa? Kalau berasa ya, Iya, maksudnya iya. gini. Dalam hidup kita itu ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, ingat perlakuan buruk kita kepada orang lain. Jangan kita mengingat kebaikan kita terhadap orang lain dan mengingat keburukan orang lain terhadap diri kita. Yang ada nanti kesel terus, yang ada nanti kita malah mau memunculkan dendam nggak selesai-selesai. Karena dendam itu nggak mampu membuat hati kita bersih, nggak mampu menyelamatkan kita di alam kubur. Jadi ini yang terus saya ingat. Ketika hubungan manusia dan manusia terganggu itu membuat Umi sedih siapapun yang salah. Siapapun. Ya, Karena siapapun yang salah ya. betul, karena kan memang manusia tempatnya salah, tempatnya ini. Jadi prinsip ini yang terus saya pegang bahwa selalu mengingat kebaikan orang lain terhadap diri saya. Selalu melihat keburukan saya terhadap orang lain. Oh, mungkin saya pernah menzolimi orang lain. Jadi setiap 24 jam selalu tafakur, ya Allah hari ini saya
ada nggak sih kata-kata saya yang menyinggung orang lain, menyakiti orang lain? Apalagi saya sekarang banyak bicara, yang bicara ini biasanya bodoh gitu. Banyak salah. Kata orang tong kosong banyak bunyi, tapi banyak juga yang banyak berbicara tapi kebaikan yang keluar. Amin ya Allah. Umi, perseteruan dengan mertua itu salah satu yang membuat Umi sedih juga. Oh kan? enggak lah, enggak. Sebenarnya hubungan saya baik-baik aja. Kalau ini kan hanya media aja yang Tapi membuat sempat saya- sedih karena ada pemberitaan mengenai perseteruan tersebut. Jadi Iya mungkin gini, semua skenario yang Allah berikan kepada saya setelah almarhum, setelah beliau meninggal itu kan kesininya semakin luar biasa gitu ya. Terus bertubi-tubi ujian, tapi hakikatnya saya meyakini bahwa saya tafakur saja buat diri saya. Oh mungkin saya yang banyak salah, oh mungkin saya banyak dosa. Jadinya dengan semua ujian ini saya jadikan ajang diri saya untuk dekat kepada Allah. Karena saya Introspeksi juga. tipe orang yang nggak pernah, kita diciptakan mata 2, telinga 2, tangan 2, kaki 2. Ini semua untuk mengerem. Tapi kenapa mulut cuma 1 diciptakan sama Allah? Iya, kenapa Kalau ya? mulut 2 bahaya ember orang. Hah? Mulut 1 aja oh ember. iya, ya kan? bukan lagi. Tapi Allah ciptakan 1 mulut untuk bagaimana kita menjaga lisan, bagaimana kita, tugas kita hanya diam dan doa yang terbaik itu aja. Lebih Itu baik prinsip diam saya. apabila tidak bisa kebaikan Betul, keluar. karena telinga untuk mendengarkan hal-hal yang buruk kalau kita masukkan ke hati, aduh nanti nggak selesai-selesai. Tapi kita angkat tangan, memuliakan diri kita dengan cara memuliakan orang lain, Allah akan memuliakan kita. Ya, insya gitu. Allah ya. Buat tepuk tangan dulu dong buat Umi. Umi, minum dulu Minum lagi. sedikit, takutnya haus. Kenapa minum terus makan apa? Saya lapar. Nanti ya. Nanti ada makanan kejujuran. Oke. Umi, mau sampai kapan Umi sendiri? Enggak, saya nggak sendiri. Kata siapa saya sendiri? Tanpa suami. Ada Allah, ada anak-anak saya, ada sahabat-sahabat saya, ada semuanya gitu. Jadi saya nggak pernah kesepian. Anak-anak gak pernah. Apa jangan-jangan anak-anak yang membuat Umi ketakutan untuk mencari pendamping? Saat ini sih saya masih fokus saja sama anak-anak. Karena anak-anak saya masih kecil-kecil, jadi mereka butuh didikan. Tapi mereka juga butuh sosok ayah juga. Ya kan saya bisa jadi ibu dan ayah. Oh, iya. Itu saat ini untuk ini dulu sih untuk fokus. Ada beberapa calon ayah sebetulnya ya mendekati. Waduh, ya. kata siapa? Gosip aja nih. Nggak gosip. Gosip aja. Ini konfirmasi. Siapa enggak tuh? Nggak Dulu ada. katanya Hengki Kurniawan deketin ya? Oh, ya inilah media. Enggak, saya sama Hengki, sama Baim, sama Ivan kan semua sahabat. Kebetulan kan, kok sih? Baim pernah memuji Hengki seperti itu juga. Ya boleh lah, Satu orang lagi berhak tuh memuji. siapa ya? Reza Herlambang. Masa sih? Iya. Semua orang berhak lah memuji, kan mereka punya mulut. Betul. Gitu kan. Kagum. Tapi yang pantas dipuji hanya Allah. Saat manusia butuh pujian. Seorang Irfan Hakim misalkan butuh dipuji atas popularitasnya gitu. Terus dia sombong. Nah ini Allah marah. Padahal Ya. yang berhak dipuji kan hanya Allah. Saat manusia dipuji adalah masukkan pujian itu ke dalam tong sampah, nggak ada manfaatnya. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang selalu standby depan rumah Umi. Itu dulu. Ketok-ketok mobil. Saya siap menjadi suami Umi. Katanya saya mendapatkan mimpi. Ya, Iya. katanya Uje menitipkan Umi kepada saya. Masih ada nggak laki-laki itu? Itu Sampai bapak sekarang siapa masih. sih? Bohongan, Bu. Iya. Sampai sekarang masih Ada hadir terus. Iya, kadang ya kalau ya gini, buat diri saya wanita ini kan fitnahnya banyak ya. Ya. Wanita itu fitnahnya banyak, apalagi dengan diri saya yang statusnya seperti ini gitu. Berat memang buat saya. Kenapa saya satu punya keinginan memang ingin menutup wajah saya pakai cadar. Karena buat saya, oh ternyata wajah saya ini aurat gitu. Aurat buat orang lain. Saya merasakan itu, bahwa saya merasakan sekarang mulai ada risih sendiri gitu. Apalagi dengan status saya ya, pasti semua wanita nggak kepengen kok punya status seperti ini. Tapi kan ini Allah takdirkannya seperti ini gitu. Tapi bagaimana dengan diri kita menjadi filter gitu ya, dan ini yang akhirnya yang banyak saya saat dakwah, makanya banyak Calon-calon Ya, ayah bagi anak-anak ya mendaftarkan gitu ya, sampai diri. sekarang ya itu tadi yang terus Si bapak itu ngejar-ngejar masih sama terus. bapak, gitu, sampai akhirnya saya takut, saya risih gitu ya. Gitu. Tidak ada tindakan apapun. Enggak sih, saya hanya maaf Pak, Bapak Namanya siapa sih, sekarang dari mana? sudah mengganggu
kehidupan saya. Udah diomongin Saya gitu? sudah bicara begitu bahwa saat ini terima kasih. Saya harus bicara baik-baik karena saya tidak mau dengan kalimat saya menyakiti orang lain. Tapi bukan berarti akan menutup hati selamanya ya. Suatu saat insya Allah ada Biarkan pangeran. Allah saja bagaimana Allah nanti yang mengirimkan gitu. Insya Allah. Saya Kita nggak mau doakan. ngoyo, saya mau fokus sama anak-anak dulu. Kita doakan yang terbaik buat Umi Pipik. Terima kasih Umi Pipik. Oke. Jujur kan? Jujur. Ay, kejujuran. Semuanya jujur. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Ada-ada aja. Ayo, ayo, ayo. Hijab, hijab, I'm in love. Kau menjaga hati dan diriku. Oh, hijab, hijab, I'm in love. Ku dengar bersama bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku cegah. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Terima kasih pemirsa masih Gimana bersama. terima kasihnya? Terima kasih pemirsa. Sekali lagi. Terima kasih pemirsa. Kenapa jadi gitu masih sih, Om? di Ada-ada aja Syariah. Jadi tulisannya gitu alif dal alif jim. Jadi ala Ada-ada aja. ada aja. Ada aja ya. Umi, Ya. nih kita ngomongin tentang sosial media. Sekarang tuh kadang-kadang ya kita ngelangkah baru sekali sosial media udah syup. Kita mengatakan apa sosial media udah nyebar Kadang kemana-mana. sosial media nggak tahu apa-apa, minggu duluan ngomong. Iya. Pernah Lebih tahuan mengalami dia kayaknya ya. mengalami itu nggak sih pengalaman buruk tentang sosial media ini? Ya, ya banyak lah gitu. Maksudnya kayak Facebook aja, saya kan nggak punya Facebook, tapi ternyata banyak Facebook nama saya. Palsu. Bahkan pengikutnya udah banyak. Justru sewaktu saya itu memang dari dulu emang nggak pernah pakai Facebook. Lucunya waktu saya misalkan jalan gitu ya, terus ada orang, Umi tadi barusan kita chit-chat loh di inbox di Facebook. Saya nggak punya Facebook, jadi akhirnya kecewa gitu kan orang. Saya pernah lihat itu malah ada laki-laki ngaku jadi suami Umi sampai ada foto berduaannya. Itu kan foto kan sekarang bisa di cropping gitu. Jadi kan. itu bohongan. Ya iyalah pasti. Jadi saya taunya justru lebih taunya dari Facebook ya, justru dari Facebook orang-orang. Sebenarnya awalnya ceritanya malah lebih ini dari dari ada jamaah yang ngirim sesuatu ke butik saya gitu ya, ngirim. Jadi ada yang ngirim makanan iya. ke butik Umi terus Terus kaget saya kan dipikir saya yang ini gitu, terus baru dikonfirmasi segala macam, katanya udah ngobrol sama saya ngobrol melalui BB, padahal saya nggak pakai BB gitu. Jadi minta BB-nya dari si orang itu tadi gitu. seorang laki-laki yang mengaku suami Iya, Umi. terus Jadi dia tuh katanya berhayal dia beneran suami Umi. Saya lagi berantem nih sama Umi gitu-gitu. Serius loh. Kirimlah ikan ke sini biar Umi seneng. Kirim. Gitu-gitu. Jadi akhirnya sampai saya benar-benar telepon si ibu itu yang ngirim gitu. Saya konfirmasi, ya ibu makasih ikannya, tapi saya nggak pernah Ada yang jatuh di situ. nggak pernah menyebarkan pin BB, apalagi sampai terus Iyalah, itu kan sampai privacy minta-minta Itu gitu. hati-hati jadi penipuan selanjutnya. Ya karena memang dari Facebooknya beliau ini jamaahnya jadi pada percaya sampai ngucapin selamat dia udah nikah sama Umi gitu. Yang akhirnya saya coba saya coba bisa apa ya? Ya udah saya minta tolong sama teman-teman yang mempunyai Facebook, tolong sampaikan. Karena kan memang ini sebenarnya nggak boleh kan. Apalagi Ya. apalagi ini sudah menipu Ya, gitu betul. kan. Takutnya Jadi kan fitnah juga. Iya, jadi fitnah kan nggak baik gitu. Ada juga yang katanya beli bajunya Umi padahal itu bukan bajunya Umi. Iya Umi. Iya banyak juga sih, maksudnya kadang kan kalau Instagram biasanya memang untuk seperti itu kan, untuk jualan Iya. gitu-gitu, dan terus saya biasa upload foto-foto baju saya gitu, dan nanti ada yang bikin Instagram saya semuanya baju-baju gitu, dan akhirnya orang pesan ke situ. Pernah waktu saya ke Hong Kong pengalaman, terus ya orang pekerja sana tuh bilang, Umi ada ceramah di Hong Kong ya, nanti bawa ya pesanan baju saya gitu. Hah, Ya Allah. baju yang mana? Saya Oke. bilang, karena bajunya pesannya banyak. Jadi yang Iya, resmi- terus ngasih lihat Instagramnya, ya ini
Emang udah pesen tapi bukan ke tempat Umi. Iya, Oke, ini Instagram Umi memang yang- baju saya yang tapi bukan asli. Instagram saya. Yang asli apa? Instagram Umi? Underscore Umi Pipik underscore. Oke, itu yang benar ya. Iya. Satu Umi Pipik underscore Umi Pipik Dan saya underscore. nggak punya Twitter, saya nggak punya Facebook, Nah. dan pet sekarang pun juga saya udah nggak pakai. Pantesan nggak pernah posting-posting lagi. Karena sekarang ada pet yang ini, ada pet Palsu juga. pet baru muncul di kalangan HIPMI ya. Jadi ada pet saya gitu, padahal itu bukan punya saya. Astaga. Aku unshare aja ya. Nah, iya. Ya Allah, ini tapi untuk harus diklarifikasi sini. Ya betul, Maaf silakan ya. pergi aja. Bukanya buka sini. Bibi, bukain pintu. Bibi capek. Ustadz Rizal Muhammad. Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Halo, assalamualaikum Pak Ustad. Umi sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Ustad. Kelas berapa kamu? Sekarang Aku sekarang kelas 2,5. Coba berdiri. Tuh. Kelas 2 ini. Waduh, Om Irfan sampai nggak ketipu. kelihatan kita. Wah. Ebi umur berapa sekarang? Hari ini umur berapa? Hari ini 8,3/4. Nah kemarin? Kemarin aku umur 9. Oh kemarin umur 9 sekian. Turun kan emang? Sekilonya berapa sih, Ebi? 12 Emang aku lah. sapi. Ebi, makan yang banyak, Ebi ya? Ya dong. Bentar lagi mau Idul Adha. dikurbanin. Ya dong aja. Ustadz Nisa apa Ya, kabar? alhamdulillah sehat, khair, semua keluarga sehat. Ini Ustadz trendy nih, hebat. Begitu ya. Kenapa Iya, trendy? Seneng. Walaupun berjeans, gak pakai peci, tetap melakukan dakwah juga, bukan Iya, dari luarannya alhamdulillah. aja. Kalau dakwah itu panggilan hati untuk semua orang ya. Irfan pun bisa, siapapun bisa. Surat Fussilat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Pekerjaan apapun, siapapun ia, maka tidak ada yang lebih baik di hadapan Allah kecuali mengajak orang ke jalan Allah. Dan itu kewajiban sebetulnya semua orang. Exactly, dengan, benar. kemampuan masing-masing. Ya. Gitu. Ustadz, tadi ngomongin tentang masa lalu. Umi pernah jadi model juga pada saya. Ustadz juga pernah jadi model juga ya? Sebenarnya perlu diklarifikasi bukan model ya. Tapi? Nggak pernah. Tapi bergerak di bidang entertainment iya sebagai Entertainment? Ini gimana entertainmentnya? Ih seneng deh dengernya entertainment. Entertainmentnya gimana, Ustadz? Tuh, lihat tuh. ini sebenarnya bukan model iseng-iseng aja. Model, usahain foto model. Ini model wallpaper Ini nih. lagi endorse jazz kayaknya. Gayanya. Iya. Versi gundul. Sebenarnya penyiar radio, announcer in the radio sama TV presenter iya. Tapi kalau sebelum menjadi Memfokuskan seorang jadi dai. penceramah Iya, ya. iya. Ini sempat menjadi, ini di Bali ya dulu Ustadz ya? Ya di Bali. Betul. Kalau lu tahu sih Leo motoin. Enggak, aku yang pasang wallpaper belakangnya. Sebenarnya itu foto sempat dilema. Ada yang mengarahkan untuk menjadi seorang public figure di dunia entertainment atau menjadi seorang penceramah. Yang mana nih? Ternyata lebih ke arah menjadi penceramah. Jadi sempat ada di simpang jalan. Iya. Akan menuju ke arah mana gitu. Iya, di Bali sebenarnya saya banyak di presenter ya. Saya punya usaha Riza Management, bergerak di bidang MC organizer, termasuk public speaking school dan lain sebagainya. Walaupun ketika Ustadz memutuskan diri untuk berdakwah, Ya. saya dengar langsung malah beberapa orang gini, wih dia kan bukan anak pesantren, dia itu cuma penyiar, dia itu kerja di hotel dulunya, bla 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 bla. Jujur Ustadz saya aja Iya, gini, iya. kok gitu ya gitu maksudnya, kan semua Komentar orang juga, orang gitu ya ya. kok semua orang juga kan berhak juga dan wajib juga sebetulnya melakukan dakwah. Iya. Gimana Ustadz menanggapi itu? Banyak tulisan-tulisan terutama di sosmed, sosial media, Facebook ya, dibilangnya mendadak ustadz lah. Ya. Kemudian, waduh, gimana ceritanya dari seorang presenter bisa menjadi ustadz dan berceramah, apa jadinya dan lain sebagainya. Sempat ada yang meragukan juga, bahkan ada komunitas yang nggak percaya, alah tetap aja di MC bukan ustadz. Tapi bagi saya, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya kerajaan, yang mengangkat orang-orang yang awalnya dibawa ke atas dan sebaliknya, menurunkan orang-orang yang awalnya di atas menjadi ke bawah, memuliakan orang yang awalnya hina dan menghinakan orang yang awalnya mulia. Segala kebaikan di tangan Allah dan Allah berkehendak mengubah atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi ini
bukan kemauan saya menjadi Dan seperti juga ini. selain Nabi Muhammad juga tidak ada yang memastikan diri masuk surga. Iya, ya betul. kan? Semua juga berhak dan berkesempatan yang sama. Iya. Oke, ini ada beberapa foto. Kami minta Foto saya? dikomentari oleh iya. Ustadz dan juga oleh Umi Pipik ya, bukan Kok nggak foto disuruh minum Ustadz. air kejujuran? Nanti minum, habis nanti airnya. minum habis. Udah Tadi saya Umi minum haus semua ya. banget soalnya. Sekarang kita masuk ke mulutmu, harimaumu. Berikanlah 3 pernyataan tentang Atau foto. komentari aja ya, nggak usah 3 deh, pokoknya komentari aja ya. berita yang akan kita sampaikan. Ini dia. Melalui foto. Yuk Umi dan juga Ustadz Riza. Yang pertama adalah Ustadz Zaki Mirza digosipkan mau poligami. Sampai jumpa pers, akhirnya menyatakan tidak. Kata gitu. Udah jumpa pers? Jumpa Udah, pers. Jumpa pers sudah? Udah. Karena waktu kemarin masih simpang siur kan, Ya heboh banget. udah jumpa pers dengan istrinya juga. Ustadz melihat ini gimana? Iya, Ini juga kalau mau poligami, Quran sih mengizinkan ya. sebetulnya. Mathna wa thulatha wa ruba'. Mau 2, mau 3, mau 4, batasannya 4 boleh. Asalkan itu tadi harus berbuat baik dan adil. Namun kalau ini gosip atau tidak benar, itu yang berbahaya. Ya. Karena apa? Orang yang menyebarkan kabar gembira tanpa sebuah klarifikasi dan pertanggungjawaban itu melanggar firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Jadi perkataan dikaitkan dengan keimanan atau ketakwaan. Sebab dalam sebuah hadis yang disebut Jawami'ul Al-Kalim, redaksinya pendek tapi maknanya dalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khaira aw liyasmut. Berkata yang baik. Kalau nggak mampu lebih baik diam. Nah, kalau hal-hal ini semacam gosip atau sesuatu yang nggak benar itu berbahaya. Karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi yang bersangkutan, betul. fitnah juga Betul. yang akan merajalela kemana-mana. Nah, kalau menurut Umi, poligami Saya lebih ini baik gimana? diam. Oh, Jadi katakan ditasmut. Ustaz, karena saya tipe orang yang tidak mau ikut campur urusan orang lain. Oke, di luar Ustadz Zaki Mirza, mengenai poligami, Umi, mana Ya kalau Umi? kita lihat di Al-Quran kan memang itu sebuah hukum Iya. ada gitu. Tapi semua kan kembali kepada niatan Ya. masing-masing. Wanita yang soleha sih kayaknya sih mesti mau dipoligami ya Umi ya. Ya, tapi sebetulnya kalau berbicara mengenai sunnah Rasul, pendapat saya, Rasul pun punya istri lebih dari satu ketika istri pertamanya sudah meninggal dunia ya. Khadijah, ya. Kalau mau melihat itu nyata, dan itu juga dulu kan gara-garanya zaman dulu tuh istri itu bisa banyak banget. Allah mengatur Iya. disempitkan. Tapi menjadi yang perlu maksimal diperbaiki Irfan, poligami itu bukanlah sebuah institusi pemuas nafsu belaka. Itu dia kadang-kadang. Ada tujuan yang lebih baik. Ya, Di balik kenapa harus poligami? Pertama, perbandingan wanita yang semakin banyak. Yang kedua, posisi janda yang mesti ditolong, ya kan? Yang ketiga, ada alasan-alasan yang lebih Iya, kok maslahat. ngeliat jandanya ke arah ngeliat siapa ya? Ngeliat siapa sih? Oke, Ustadz. Ngeliat Om kali. Ustadz, Nah. Ustadz mau poligami? Saya kalau jujur, I know myself. Saya tahu bagaimana diri saya sendiri. Dan kayaknya saya nggak mampu. Oke. Jadi jawabannya no atau tidak. Kalau Om Irfan mau poligami? Satu aja susah dibahagiain. Oh, kalau itu poligami dong. Oh di pantai. Di pantai. Oke, kita lanjut ya. Ini dia foto yang kedua. Sebut kirim Al-Fatihah untuk orang meninggal bid'ah. Teguh Wisnu ditegur KPI. Ini sempat heboh juga. Dan ya memang jujur kalau menurut saya itu beberapa pendapat mengenai hal ini ya. Bagaimana Ustaz? Kalau saya menyikapinya kembali kepada hadis Rasulullah SAW, al kalimatut thayyibah sedekah. Setiap kalimat-kalimat yang baik sedekah. Al-Fatihah itu kalamullah, pasti baik. Peruntukannya lebih umum, lebih banyak. Untuk orang sakit juga bisa disembuhkan dengan Al-Fatihah. Mengusir jin, termasuk bacaan ru'ya dengan membaca Fatihah, bisa pergi. Maka bagi seseorang yang menyatakan Al-Fatihah bisa digunakan untuk hal-hal tertentu, memang kedengarannya harus dipertanggungjawabkan melalui hadis. Sebab kata Nabi, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan tindakan tidak ada contohnya dari Nabi, itu akan tertolak. Nah, pertanyaannya, apakah di zaman Rasulullah Fatihah digunakan untuk mengirim mayit? Kita kembalikan. Soalnya kan berseteru nih. Ya. Ada yang lain pihak
setuju, Ya. ada yang lain pihak tidak setuju. Dengan alasan dan dalil-dalil Masing-masing sendiri juga. ya. Iya, Maka yang sebetulnya. paling baik fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kalau engkau menemukan sebuah perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apakah di Quran dan hadis ada? Kalau memang ada, maka final, sudah kelar. Ya, ya, ya. Gitu. Yang penting kita tidak taklid buta. Kita melakukan Ya. sesuatu, tahu ilmunya. Dan tahu satu lagi, dalilnya. pendakwah itu mesti harus tahu psikologis audien yang harus dihadapi. Jangan ngomong ya langsung terang-terangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, ya. Sampaikan dakwah dengan baik. Jadi pelan-pelan, soft. Kalau hubungan jalan fikih sih harusnya pendapat ini, pendapat itu Ya. silakan. Silakan Anda memilih. Walaupun Karena banyak kita pendapat, memilih kan? salah satunya Iya, gitu. betul. Jangan memberikan doktrin atau paksaan. Oke. Harus begini, harus begini. Kalau saya sih Allah kan Maha Rahman, Allah Maha Rahim, ya udah kita Allah yang lebih tahu. Betul. Allah Maha tahu. Dan mengirimkan doa kepada almarhum atau almarhumah itu Iya, adalah karena sebuah memang tugas kebaikan. kita. Karena kan yang meninggal Walaupun doa sebenarnya kan bukan selalu Al-Fatihah, doa itu banyak banget. Salah Banyak satunya banget, juga Al-Fatihah. betul, Iya. iya. Betul, diawali dengan Al-Fatihah. Iya. Oke. Aduh, bener-bener ya, banyak ilmunya. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di... Ada-ada aja. Kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walau hidup 1000 tahun, bila kita mensyukuri semua berkat Tuhan hidup ini, kita bahagia bersama hangat yang mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia. Ebi sini Ebi. Ebi. Ebi, Ebi. Ebi lagi apa? Lagi apa di rumah tetangga di situ lagi apa? Lagi ngeliat tumbuhan tetangga Tapi dari lu- jendela. Kok baunya Bau bau gado-gado. Apa perasaan Om Ipan aja itu? Coba sini. Enggak, ini sambal kacang. Iya. sama. Soalnya, Gado-gado juga. Oke lagi cari makan ya? enggak. Ebi kan Berarti dari masih ada kemarin- cabenya deh. Masa sih? Silakan pergi. Ayo buka. Bibi buka bibi. Oke, Bibi bukain ya. Oh Bibi bajunya oke loh. Hai, Kopi bunga. silakan kopi bunga. Iya sayang. Hai Kak. Kopi bunga apa kabar? Baik, Sehat? alhamdulillah baik. Iya, saya kan Sini. kopi. Ganti posisi. Waduh. Bibi udah boleh turun? Boleh turun. Boleh turun. Boleh. Kalau nggak salah baju Bibi nyangkut di tangga. Tepuk tangan dong, ada kopi bunga juga di sini. Ini semuanya pada subur-subur ya Kak ya. Gemuk semuanya loh di sini loh. Oh, mentang-mentang Oh kurus. ya alhamdulillah ibu baru menikah subur Bu. Ah, saya pergi dulu ya, Pak. Hamil. Oh iya hamil. Sini didoain sama Ustaz. Sini dengerin, sini deh. Coba dengerin sini, pegang. Adek. Gerak-gerak Coba bayinya pegang. gerak. Adek. Tuh, lagi main futsal di dalam. Sini. Dia semenjak Iya. hamil ngidam pengen pegang bantal dulu. Aduh, ya ampun. Aduh, Irfan, aduh. Lagi ngadu-ngadu. Lanjut dong ngobrol. Ebi. Ebi. Mana Mana Ebi? Ebi ya? Sini Ebi. Ebi. Ebi lagi apa? Kan orang lagi ngobrol. Iya. Orang lagi ngobrol. Lagi apa Ebi sih? main pergi-pergi ke rumah tetangga. Emang selimut tetangga lebih hangat? Oh, lesen nih punya Om. Oke, yuk Di sini lanjut ya, sini oke aja ya. ya. Ebi katanya mau sampai segmen 4, kenapa pergi-pergi? Iya, tadi marah-marah nggak ada di segmen 3 sama 2. Ayo. Ebi kepedesan Om. Dia Oke. Bibi ya. Makan gado-gado. Kopi bunga udah berapa lama bersilbab? 1 tahun 3 bulan. Wow, dari tadi pas ketemu sama Umi kata, istiqomah ya. Amin, Insya Allah, amin. Hebat! Hai, bagus. Kita, kamu ya. kita lagi ngomongin tentang ini mulutmu harimau. Ada beberapa berita yang minta kita komentari. Kita masuk ke foto yang ketiga ya. Ini dia. Ini dia. Astagfirullahaladzim. Heboh di sosial media, tren hijab pocong katanya.
ya Terus ada juga fenomena jilbabs. Jilbabs. Fashion, hijab ketat, menonjol seksi. Ya, memang definisi menutup auratnya kadang yang penting tertutup, tapi saking rapatnya ketat ya. Ketatnya gimana? Ketat. Gimana? Ketat. Harus dari hidung ya. Pakai ketat lain. Gimana Poppy Bunga dulu deh, mau komentari. Ada senior-senior. Ya, jangan dari segi hukum deh, maksudnya melihat hal seperti ini fenomena orang-orang kayaknya dibilang tren tanda kutip, sebetulnya bagus, asal niatnya juga awalnya untuk bukan Kebaikan. ngikutin tren saja. Kalau Poppy lihatnya? Kalau aku pribadi sih lebih kepada aku juga masih belajar nih Kak gitu. Aku masih yang kayak dari awal aku suka pakai ketat-ketat juga waktu awal-awal gitu. Aku belum terlalu mengerti seperti apa sih penggunaan jilbab, bagaimana sih menggunakan hijab gitu loh. Sampai akhirnya aku belajar, akhirnya pun aku mengerti mungkin mereka baru mencoba dan insya Allah misalnya kalau memang dia mau belajar ya semoga mereka bisa berubah. Mudah-mudahan Gitu. proses. Proses semuanya. Mengenai gitu. itu apa sih aplikasi jilbab Iya. Yang penting kan mereka ngikut. niat dulu ya Kak ya untuk bisa mendapat untuk mereka bisa berjilbab itu udah alhamdulillah banget gitu. Sampai nanti dia belajar kan insya Allah berubah dengan Mudah-mudahan sendirinya belajar. gitu. Itu Berkreasi awal. bukannya nggak boleh ya, tapi jangan melenceng dari Iya syar'inya. melenceng. Tapi Om coba deh pakai hijab yang pocong itu pasti cocok. Oh iya, Ebi, Coy! semua orang akan mendapatkan fasilitas itu nanti ya. Kita di atas kepala. Cepat ya, ini mempercepat. Nah, Ustadz, terus tadi istilahnya jilbabs. Jilbab. Tertutup tapi aduh. Gimana aduhnya? Aduh. Sekali lagi? Aduh. Gimana Ustadz itu Ustadz? Iya. Jadi wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah berarti ia taat kepada Allah. Salah satunya dalam surat Al-Ahzab 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Maka katakan kepada istri Nabi, anak-anakmu yang perempuan dan semua wanita muslimah wajib menutup dirinya dengan jilbab. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Tujuannya adalah agar mereka mudah dikenal sebagai identitas dan tidak diganggu. Cuman Nah yang gitu man, nunggu diganggu. cuman ada yang pakai memang tidak sesuai dengan syar'i dalam aturan karena apa? Malah biasanya diganggu yang seperti itu. Tabarruj. Ada berjilbab tapi dandannya menor banget, tapi tetap akan dilihat sama orang sehingga menimbulkan pandangan-pandangan mata dan godaan-godaan yang bikin dia risih. Nah kalau Umi sendiri tadi merasa sampai pada satu titik pengen pakai cadar deh karena ngerasa wajah pun jadi Wajah saya aurat jadi gitu. aurat. Ya, mungkin benar kata Poppy tadi ya bahwa semua itu kan proses ya Van ya. Sampai akhirnya saya pun juga punya niatan pakai cadar itu Ya, karena proses. Dulu saya juga mungkin pernah seperti itu. Waktu saya nikah sama beliau, saya juga ditantangin sama Umi bahwa kalau mau nikah sama anak saya ada syaratnya gitu. Salah satunya harus pakai jilbab. Saat itu saya masih di model kan, masih pakai rok mini, tank topan mulu gitu ya. Terus rambutnya puceri, boleh dicat sendiri gitu kan. Ya, yang akhirnya ada proses gitu, proses masih pakai celana jeans, kerudungnya masih begitu saja gitu. Ya sampai akhirnya kita baca, kita tahu pasti akan ada perubahan. Tapi kalau melihat fenomena yang ini jilbabs gitu, mungkin mereka awalnya sudah tahu. Tapi kalau ini hanya menjadi sensasi saja sayang gitu. Itu Karena dia. ya itu tadi bahwa kita memakai, kita harus tahu jilbab aurat kita itu bukan hanya sebatas rambut saja. Rambut yang menjadi aurat, menjadi mahkota. Tapi semua ini menjadi aurat, bahkan wajah saja menjadi aurat. Buat saya ya. Sampai satu titik tertentu. Sampai suatu titik tertentu saya kepengen menutup wajah saya karena ini menjadi aurat buat saya untuk dilihatin orang lain gitu. Yang akhirnya dengan mereka memakai jilbab yang hanya menutupi kepalanya saja, tapi badannya tidak ditutupin, yaitu nanti menjadi itu tadi, menjadi mudorot yang akhirnya orang melihatnya dengan Merusak image jilbabnya juga negatif, jadinya. ya. Kadang-kadang Sayang juga ya, padahal kan udah Karena kalau ada kita niat lihat gitu tadi kan. di surat Al-Ahzab bahwa mengulurkan jilbabnya hingga tidak diganggu gitu kan. Jadi kita tahu bahwa oh ini semuanya aurat. Bahkan sampai kaki kita, jempol kaki itu juga aurat gitu. Mereka pada kaos kaki, Ya, ya, jadi tutup. itu kita harus tahu fungsinya. Menutup aurat itu apa? Bukan hanya menutupi rambut kita saja, tapi semua badan supaya tidak lekuk tubuhnya tidak kelihatan. kadang-kadang awalnya itu kan ini kewajiban dari Allah. Kadang-kadang melakukan karena kewajiban dari sekolah lah, kewajiban dari Nggak orang mau. tua lah. Akhirnya jadi
ya udah tetap pengen trending gitu. Sebenarnya Padahal kalau kita mau bicara soal syar'i ya Ustaz itu banyak banget gitu. Iya, apalagi sekarang Bagaimana dunia fashion hijab bukan tuh- hanya jilbab kita yang syar'i tapi pergaulan kita udah syar'i belum, makanannya syar'i belum, rumah tangganya udah syar'i, banyak syariat Islam luas. Tapi saat mereka memutuskan pakai jilbab, ya satu mungkin tipsnya jangan terlalu over aja, jangan terlalu berlebihan yang akhirnya kepala kita lebih besar, lebih ini ya. Orang perlu melihatnya mudorot. diketahui jilbab itu adalah pakaian yang batasannya lebar, Iya. tidak sempit, dari leher sampai menutupi kaki. Sedangkan atas ini adalah khimar. Jadi khimar itu surat An-Nur 31, mulai dari rambut sampai menutupi dada. Jadi itu Jadi sebenarnya ada dua bagian. Iya, itu yang dibenarkan secara syar'i, yang diajarkan Rasulullah. Popi, dengar-dengar kamu kan Alhamdulillah udah 1 tahun lebih menggunakan hijab. Katanya, tapi jobnya jadi sepi ya? Alhamdulillah bukan sepi Kak, kebetulan kan aku ada anak, jadi aku mengurangi gitu kegiatan aku karena memang aku fokus untuk ngurusin anak gitu. Tapi alhamdulillah kok sekarang aku udah mulai lagi untuk FTV. Tapi Kenapa aku orang belum nggak mau yakin ya? stripping. Maksudnya Kadang-kadang- kenapa kadang orang itu pengen pakai jilbab, nanti rezekiku, ada nanti juga tuh begini. Popi Boa sempat takut. tidak Oh laku. itu dulu pemikiran aku. Jadi dulu itu sempat yang kayak kepikiran mungkin 4 tahun lalu ya, kepikiran untuk yang pakai jilbab. Tapinya aku tuh takut banget nggak ada job gitu. Tapi alhamdulillah setelah aku berjilbab, job Kan semakin Allah yang banyak. memberikan rezeki. Dan karena dunia Alhamdulillah. entertainment Indonesia tuh semakin maju dan menghargai dan memberikan tempat khusus Iya, untuk makanya. teman-teman. Dan aku juga yakin misalnya kalaupun nggak dari aku langsung gitu rezekinya bisa lewat Kanza, bisa lewat suami aku, dari manapun tuh Rezeki bisa mah dari datang Allah ya. kan gitu. Tapi justru ini kebalikan ya. Dulu saya punya istri memang pemain layar lebar dan juga pemain sinetron. Dan belum berjilbab saat itu Iya, ya. tapi nggak ada orang tahu. Tapi setelah menikah, dia menjadi aspiring woman, malah justru lebih dikenal, jobnya banyak. Ketika setelah berhijab, justru rezekinya dengan berhijab malah tambah banyak. Seminar-seminar, talk show di berbagai kota. Dan jadi inspirasi perempuan-perempuan Iya. lain dan pahalanya bisa mengalir. Dan aku Iya. kan kebetulan lagi ada website baru gitu kan tentang kami. Ada ada teman-teman aku. Jadi emang kita Website tujuannya apa? tuh web tentang kami. Jadi kayak lebih ke syiar sih, kita memperbesar komunitas hijabers untuk bisa bergabung, untuk bisa berbagi. Jadi emang benar-benar Itu lu wadahnya yang tuh bikin? positif. Itu aku yang bikin sama Wow. Natasha Rizky, sama Ratna Natasha Gali. Rizky berarti itu istrinya Desta ya? Gitu. Jadi emang Ratna Gali kita, juga. kita bakal ada gathering charity setiap bulannya. Ratna Gali udah pakai ya? Udah, Ratna Gali juga Wow. udah pakai, alhamdulillah. Oh iya? Makanya Yang Desta belum Gabi. istri Desta juga itu udah. Ratna Gali. Yang duluan tuh aku, Sekarang semakin Caca, orang baru Ratna nggak takut gitu. dengan memakai jilbab karena Seru ya. Makanya emang benar-benar alhamdulillah ya semenjak berjilbab gitu ada aja yang membuat aku untuk melakukan yang sesuatu hal yang lebih positif lagi ke depannya gitu. Dan jangan tinggalkan dunia entertainment nih, karena ini sebetulnya jadi ladang juga buat kita. Gimana Iya, kita bener. memberikan sesuatu yang terbaik, dicontoh sama orang, kita jadi pahala. Amin, Begitupun amin. sebaliknya. Iya benar. Ya udah. Jangan kalau salah langkah. Ya betul. Oke, kayaknya ini makin seru nih, walaupun waktunya dulu dikit lagi. Tenang, masih akan ada yang kita bahas, jangan kemana-mana, tapi ada aja. Apa aja? Ada, tetap apa aja ada. Ada nggak ada, tetap apa aja ada. Ada nggak ada, tetap apa aja ada. Ada nggak ada, tetap apa aja ada. Ada aja, apa aja ada. Ebi ini lagi semangat-semangatnya ngaji loh, Betul. Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ebi ya. Tapi Ebi itu suka bingung, biar terus susah ngajinya semangat terus ya ditanyain deh, Ebi. Iya Pak Ustadz kan Ebi kan suka terus-terusan ngaji tapi kadang males. Terus nanti timbul ngaji lagi, terus males lagi. Nah biar Ebi tuh terus, aduh sakit. Apa kata guru ngaji Ebi itu namanya yang teguh apa namanya? Istiqomah. 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 Istri Roma, beda lah. Iya biar Ebi terus istiqomah dalam menjalankan Kebaikan. berada di jalan Allah tuh bagaimana? Iya, bagus. Istiqomah tahu nggak maknanya? Nggak tahu tuh. Continue dan tetap. Surat Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami dan ia beristiqomah di jalannya, maka jaminannya adalah syurga. Pertama, kalau Ebi istiqomah sama dengan syurga. Nah, yang kedua cuman caranya seperti apa? Sebab al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik turun, sometime up, sometime down. Nah, seperti apa caranya? Sometimes up, sometimes down. Oh my God. Nah, gimana caranya? Gracia ketawa mulu deh. Salahnya Tapi intinya adalah kita continue ya. Iya. Seperti ibadah misal sholat duha, bukan jumlah rakaatnya tapi continue-nya. Terus. Baca Quran, pakai jilbab, apapun yang Iya. kebaikan, istiqomah ya. Caranya adalah yang pertama itu tadi, jangan berbuat dosa dan maksiat. Kalau sudah DM, dosa maksiat dilakukan, grade-nya turun, grade imannya turun sehingga malas. Nah, kalau sudah semakin malas, udah Ya, malas ya, ya. ngapa-ngapain. Yang penting terus jalan, paksakan. Malas paksakan. Biasanya Sama waktunya satu ngaji, lagi minta tetap doa ngaji. sama Allah. Kita Iya, doa. bisa diistiqomahkan. Udah, mudah-mudahan kita saling mengingatkan untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Ya. Hobi Bunga terima kasih. Umi, makasih. Umi, Ustaz, Umi makasih ceritanya udah tadi ya. hadir. Ustaz juga terima kasih. semoga Jumat ini membawa berkah buat kita semua. Dan kita akan kembali lagi mulai hari ini sampai jumpa jam 2 ya. Hanya di Global TV kita ketemu lagi di ada aja, apa aja ada. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ada aja. Yang mendengarkan. Jadi kadang-kadang ada yang maaf banget, ada yang sok suci. Saya gak mau bahas tentang dulunya. Justru mudah-mudahan jadi orang yang pernah mengalami seperti Betul. kita, jadi oh iya, jadi termotivasi ya. Betul banget. Kita itu diharuskan cemburu dengan orang yang ibadahnya jauh lebih baik dari kita. Harus gitu ya. Harus cemburu karena kok dia ibadahnya jauh lebih baik dari kita ya gitu. Dekatnya ke Tuhan kok jauh lebih baik. Jadi kitanya harus cemburu, tapi jangan cemburu soal duniawinya gitu. Itu ya nggak boleh. Nah, mengenai ini aku cemburu sama Umi Pipik tuh kegiatan dakwahnya. Ih, kau ngelihat ya, kesini, kesono, kesini, kesono. Om Irfan udah nyoba belum? Maksudnya? Om Irfan udah nyoba untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Ya, bentuknya Ini berbeda. poin bentuknya loh. berbeda. Iya, sebenarnya katanya ustad loh. teman-teman Sebenarnya mau ustad dengerin loh. Om Irfan Coba, semenit, ayo. semenit, Tar dulu. Semenit aja, semenit. Saya lulusan Tausiah. Fakultas Dakwah, jurusan KPI. Tapi sebetulnya dakwah itu bukan harus selalu di atas mimbar ya Umi Iya, ya. Kegiatan gini juga ini bisa dalam keadaan rangka dakwah juga loh. Masa sih Om? Iya. Umi, Aku dakwah juga dong. Umi tuh bukan hanya berdakwah lewat Omongan. omongan saja, tapi juga bernyanyi juga kan kemarin sama itu siapa Sunu Medina. Medina, iya. Masih jalan. Alhamdulillah. Tapi sekarang saya lebih banyak untuk ininya aja dakwahnya. Tuh, malah dia ngomong katanya sibuk menyanyi. Kadang orang suka gitu ya. Sibuk Enggak menyanyi, lah. Umi Pipik tinggalkan dakwah. Justru dakwah nyanyinya pun dalam rangkaian dakwah juga sebetulnya Iya, kan. betul. Enggak lah, enggak ninggalin. Sebenarnya ini bukan tidak bisa dikatakan dakwah juga sih. Maksudnya gini, dakwah itu syarat dakwah itu kan dakwahnya Rasulullah itu Rasulullah yang mendatangin umat. Ya. Kalau saya kan dakwahnya saya diundang, bukan saya mendatangi, tapi sama aja. saya diundang gitu. Jadi saya lebih kepengen memotivasi aja, menjadi motivator, jadi penyemangat buat semua wanita-wanita. Gak ada wanita itu yang lemah, wanita semuanya kuat gitu. Jadi saat diberikan ujian apapun, kayaknya yuk kita harus tangguh, harus Nah, jadi wanita itu. yang kuat, harus jadi wanita yang hebat gitu. Umi ngelewatin semua itu gimana sih Umi? Maaf ya kayak Tawakal ke Allah. almarhum meninggal, Kebakaran waktu itu. rumah kebakaran. Orang tua dulu. Orang tua dulu. Ayah iya, dulu, orang ayah tua juga. Terus perseteruan dengan mertua, terus rumah kebakaran. Kayaknya bertubi-tubi nggak semua, Berturut-turut gitu ya nggak semua orang bisa ujiannya. kuat loh itu. Ya kan ada Allah yang maha menguatkan. Allah sang maha kuat. Jadi kalau kita minta sama sang yang maha memberikan kekuatan, pasti kita dikuatkan. insya Allah. Allah menguatkan. Adakah sosok-sosok lain yang mendamping Umi sampai Umi bisa kuat juga? Sahabat-sahabat saya selama 40 hari luar biasa. Siapa mereka. aja itu? Ada 6 ya, saya punya sahabat itu. Ada pokoknya semua perempuan semua. Dan salah satunya itu Mbak Nana yang sampai sekarang ngatur Nana. jadwal Setiap hari. jadwal saya. Umi kemana Ya, ada. ngikutin pasti ada.
nanam sahabat saya itu yang selama beliau Uje meninggal sampai 40 hari terus nemenin saya gitu di kamar. Padahal mereka sudah punya suami, tapi ya alhamdulillah suaminya pada ridho gitu. Jadi ganti-gantian nemenin saya. Kadang kita tahu sahabat sejati kita tuh yang mana ketika kita sedang terpuruk. Bukan Sahabat sebaliknya. itu saat di depan baik, di belakang baik. Kalau di depan baik, di belakang ngomongnya nggak baik, berarti bukan sahabat. Ya, setuju. Oke, kita akan ngobrol lagi dengan Umi Pipik, jangan kemana-mana, tetap di Ada Aja. Apa aja ada. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestuiku, dijadikan engkau istriku. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Sinebi, Iya, Bi suaranya bagus loh. Sinebi. Alhamdulillah. Om Irfan tuh bangga banget sama Ebi. Halus dong. Suara Ebi tuh bagus. Kenapa Ebi nggak jadi tukang siomay aja ya? Coba Ebi ngomong siomay gitu. Semai. Tuh bagus, pas banget. Coba. Ebi disekolahkan rajin-rajin demi menjadi penjual somai. Kenapa emang apa salahnya dengan tukang siomay? Kan Ebi lebih mending jadi pembeli somai. Coba. Ebi beli siomay tapi dengan merdu. Coba anggap seolah-olah Merdu. Sandi Sondoro lagi jualan somai nih. Tadi banyak yang Bagus. bilang. Nah, jangan siomay. ini aja. Baso. Bakso tapi yang jual Bakso Malang, bakso tompi. Bakso Malang tapi yang jual tompi gimana? Mama Malang. Aku mau keluar ah. Kan dulu, jangan deh, mendingan rujak. Rujak. Glenn Fredly. Rujak ya. Coba. Rujak. Glenn Fredly. Jalan rujak. Rujak, rujak. Nah, tiba-tiba mereka... Tiba-tiba Rian Demasi mau beli. Rian Demasipnya mau beli rujak. Panggil rujak. Abang ini. Terus ini Glenn Fredly nanya lagi. Mau buah apa aja gitu sama si Rian. Panjang ya, Bu. Sama Rian. Terus nanya sama Rian. Mau buah apa aja nona? Nah, Rian jawab, jawab. Rian. Sebutin buah-buahannya. Jeruk. Masa jeruk? Masa buah pakai rujak kita pakai jeruk? Kita bengkoang, jambu. Masa pakai jeruk? Gak suka rujak. Tapi kalau almarhum Masa pakai jeruk? kalau almarhum Uji suka buah apa? Oh, iya. Naga. Buah naga. Buah naga itu. Buah. Buah naga itu ya yang gitu-gitu Ebi. Yang kan kalau durian ada baunya, ini juga buah naga itu ada bau naga gitu. Bau dong. Buah naga, Ebi. Apa sih nyuluk-nyuluk keluar mulu? Yaudah, kamu Udah siang, nanti kalau Ebi ketabrak becak gimana? Ebi mau di sini atau di sini juga nggak apa-apa. Ya udahlah. Jadi mau masuk TV soalnya. Aku dari kemarin segmen 1 mulu. Segmen 3 nggak ada. Ya udah ya sini aja ya. Ya udah, Ebi di sini aja. Hari ini karena ada Umi, Ebi sampai segmen 4. Asik! Ebi ngefans juga sama almarhum Uje kan ya? Ya Om. Kita tahu almarhum Uje juga suka buah naga. Kenangan apa lagi sih selain makanan kesukaannya? Apanya? Yang kenangan dari almarhum? Yang misal kayak lihat buah naga, ih dulu Uje suka loh. Flashback lagi. Ya, kok ini apa lo gitu. Oh, enggak.
Saya orangnya nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak ngebiasain ke anak-anak juga untuk ya itu tadi ya, apa namanya, terus mengingat-ingat. Karena anak-anak kalau diingatkan pasti dia akan sedih gitu. Jadi saya nggak mau itu ke anak-anak gitu. Kan anak-anak tuh dia harus bagaimana, dia harus maju, dia harus nggak boleh terpuruk terus gitu. Itu Dan kasihan. diusahakan kan kita sebagai orang tua depan anak-anak harus everything's Kelihatan okay setopnya. gitu. Walaupun ketika sendiri Betul. Makanya kan saya nggak pernah nangis di hadapan anak-anak atau apapun. Jadi lebih kepada sekarang itu saya bilang begini sama anak-anak, bahwa semuanya pasti akan meninggal gitu. Jadi sekarang yang kamu cari itu hanya Allah gitu. Di kehidupan kita cuma Allah. Karena saat dulu ada abih kamu, ada ayahnya, yang membuat bahagia itu bukan abih kamu, tapi Allah. Allah yang membuat kita bahagia. Gak ada abih pun juga Allah tetap masih bisa bikin kita bahagia. karena Allah yang pemberi kebahagiaan. Allah yang memberikan kebahagiaan. Sekarang ada Umi pun atau tidak ada Umi, apalagi saya sekarang posisinya juga keluar kemana-mana untuk memberikan motivasi. Ada Umi atau tidak ada Umi, kamu juga nggak boleh sedih karena bukan Umi yang membuat kamu bahagia, tapi Allah yang membuat kamu bahagia gitu. Nih, sosok almarhum tuh, aduh. Mirip Ebi ya? Coba Ebi pecinya dibetulin. Coba. Nah, gitu. Iya, Ebi pengen kayak almarhum biar ilmu agamanya bagus. Amin. Bangga. Makanya jangan bolos-bolos kalau misalnya lagi ngaji segala macam. Tapi selama ini ilmu balet mulu diajarin Om Irfan. Kan Ebi dari lentur tuh. Ebi ada Umi loh, ada Umi Ada loh. Ebi. Jangan sampai Umi tahu semuanya tentang Om Irfan. Om Irfan, makanya Umi, Ebi tuh sering mengucap na'udzubillah min dzalik Om Irfan. Ebi ngefansnya sama Rasulullah. Karena Ujai juga manusia biasa yang banyak dosa, banyak hilaf. Kalau kita ngefansnya ke Rasulullah, insya Allah nanti kita ke surga bersama Rasulullah. Gitu. Jangan sampai mengkultuskan ya. Betul. Aduh. Om Irfan lebih tahu Om Irfan. Enggak, Om Irfan taunya balet katanya. Umi. Tapi Om Irfan ada tahu sesuatu. Nah, Umi banget Om Irfan sini yuk. Nah, aku Bibi, tolong ambilin air, Bibi. Nah dulu Indri, kan dia orang Sunda. Di Sunda itu tante itu Bibi. Gua Kalau bukan Om tuh suka emak. Ebi kenapa sih malah lari-lari? Kenapa sih Ebi? Ebi bisa duduk nggak sih? Tante ini lagi baca, Om Irfan lagi telepon, ganggu aja deh. Ebi lagi panik. Ebi lagi panik, Om. Panik kenapa sih? Hufat. Apa sih? Kenapa sini duduk? Kalau panik bukan lari-lari. Sini duduk sini. Kenapa? Bilang. Ini sarung belum diganti lagi pulang Jumatan. Ya kan Ebi nggak punya sarung lagi yang bagus. Om, ini Ebi lagi nyari Ikro. Ebi di mana ya? Buku Ikro. Ya buku Ikro. Emang terakhir Di mana kamu? Cari di rak buku dong. Terakhir itu Ebi kapan di mana? Rapihin, Ebi taruh di mana terakhir? Aku nggak tahu. Tolong cariin dong. Weh. Cariin Om. Ini malah kamus besar bikinisasi. Aduh, Di lagi mana? capek ya Allah. Oh, itu Ebi mau. Ini. Iya. Halo ketemu. Ebi, coba Om Irfan nanya, kalau nyari sesuatu itu pakai panca indera yang mana sih? Nyari sesuatu pakai panca indera kebatilan. Kebatinan. Kebatinan, kebatilan. Kalau lagi Pakai nyari mata. sesuatu, mulutnya jangan dipakai, matanya yang dipakai. Nyari ngoceh, pakai mata. Ebi pakai mata nyarinya. Kalau Mata pakai apa? mata berarti ketemu. Mata hati. Bukan, kamu nyarinya pakai mata kaki, kamu lari-lari terus. Ya udah, makasih Om. Om, aku mau tanya deh. Apa? Ini tuh gambar siapa sih? Itu penemunya mungkin. Iya, Setiap buku buku Ikro ada ini ada. ya. Iya. Coba Ebi yuk, Ebi baca. udah latihan terus kan, udah belajar terus Coba. kan? A. Udah. A. 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 A.
Sa. 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 Ya beda bagus. Ha. 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 A. Kok beda-beda Om? Iya ini huruf hijaiyah. Albi tahu semuanya. Coba. A, B, C, D, E, F. Ini emang kamu nggak Kamu. kayak nggak pernah belajar ngaji aja. Silakan Orang bagi. tiap sore kamu ke madrasah, ke masjid, bukannya pinter. Dari kejahatan syahwatku, engkaulah merestui itu. Dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Bagus. Ebi suka lagunya. Enggak dong kan ini Bos Taja. gak muhri masa suruh cium tangan. Bos Taja. Ini Aku Coba, coba. rajin baca ini aku bisa. Om Ipan malah nggak ngerti. Tuh kan gimana? Om Irfan yang ngajarin tadi. Coba nyanyi lagi yang tadi. Coba nyanyi lagi yang tadi Om. Hatiku tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tadinya mau nangis. Iya. Nggak nyanyi dia nggak jadi. Tapi Umi Kasih sudah tuh. berapa tahunnya almarhum tuh ya? 2 tahun lebih lah. Maaf ya nggak berasa ya. Nggak berasa Buat ya. kami Ah. nggak berasa masih ada aja terus. Sini dong duduknya Gracia. Tuh. Kelacia itu Kok ini kelacia. duduknya di oi. bawah sih? Iya dia emang suka Aku duduk di bawah. iya aku merakyat. Iya. Kamu melata bukan merakyat. Sudah 2 tahun. 2 tahun lebih. Buat kami nggak berasa selalu masih ada aja gitu sosok almarhum tuh ya. Ya. Kok buat Umi gimana? Iya, apa namanya? Kalau kita kan nggak boleh melihat masa lalu terus Ya, 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 harus melihat. Kalau kita ngelihat ke belakang terus nanti ada lubang di depan jatuh. Ya pernah dibahas di sini juga bahwa spion itu kecil ukurannya. Sekali-kali lihat ke belakang boleh. Iya, boleh. Tapi yang fokusnya adalah lihat ke depan. Kita kan cuma ngedoain aja. Karena Ketika kalau ingat- kita diratapin terus, disedihin terus, kasihan yang sudah meninggal nanti. Ya, kan ya, gitu. ya. Mereka betul, kan betul. butuh doa. Berat jadinya ya. Bukan berarti nggak sedih sih, bukan berarti ngelupain. Iya. Ya kan? Tapi kan kalau misalnya diinget-inget terus, kitanya sedih mulu. Itu Betul. pula yang menyebabkan Umi Pipik selalu pakai baju warna hitam. Enggak semenjak juga, almarhum meninggal. bukan. Hitam bukan lambang berduka buat saya, salah. Tapi maksudnya hitam ini filosofinya buat saya, hitam ini kan diri saya masih kotor istilahnya gitu. Kalau kita pakai baju hitam, kena debu atau apapun pasti kita usap-usap gini. Kita bersihin kan biar hilang gitu. Nah ini saya, setiap hari harus terus memperbaiki diri gitu. Walaupun Belajar sekarang lebih hitamnya udah kerlap-kerlipnya sih. baik. ya. Ember. Tapi pernah ini juga sih. Ya kan modern. Iya. Tapi ini banyak juga ya yang gemes tanda kutip ya. Umi jangan hitam mulu dong, ayo berwarna seperti Sampai itu. butik aja hitam semua yang jual. Iya betul. Sampai ini Igun tuh, Igun juga kan ke, dong Umi pakai. Tapi sekali-kali juga suka pakai baju berwarna dan jadi auranya juga berbeda ya. Iya. Nggak tahu ya, saya tuh kalau pakai baju yang lain kayak kurang pede gitu. Tapi kalau pakai hitam tuh kayaknya kayak udah menjadi baju kebesaran. Kebesaran bukan kelonggaran ya. Sejak kapan? Sebenarnya dari dulu emang suka hitam kan. Aku sama Uja itu sama emang suka hitam gitu. Dan hitam itu kan juga sebenarnya warna sunnah Ya, dari ya. Rasul ya, bukan warna yang mencolok, tapi warna-warna buat wanita itu hitam dan warna-warna yang soft itu warna sunnah. Makanya kalau di Hitam, luar putih tuh itu warna pada pakai sunnah. abaya-abaya hitam Iya. ya. Karena Makanya biar kalau tidak Umi mencolok. Pipi kan sukanya warna hitam, kalau Om Irfan sukanya warna pink. Makanya bilang gue suruh rubah. Rubah hitam tuh lebih bagus. Hai penonton suka banget kalau gue lagi dihina. Ebi khusyuk banget sih. Ini berarti apal banget kayaknya. Iya dong. Terus Umi, katanya Umi sempat mencoba bercadar juga ya?
Iya, sebenarnya cadar udah pernah saya pakai waktu zamannya masih ada UJ. Pengalaman waktu umroh sih, umroh dulu ya, waktu sama UJ gitu. Pakai cadar, terus masuk ke imigrasi. Ini Umi. Yang mana Ayo yuk? tebak kiri atau kanan? Kiri Umi yang kanan. motoin. Bukan, bukan. Tebak Ebi, tebak Ki. Umin dalam mobil. Yang lebih tinggi atau yang lebih pendek dikit? Pokoknya Umi yang sebelah kanan. Kanannya ini yang Ya. lebih pendek dikit. Yo. Om Irfan yang kiri ya, yang agak tinggian dikit ya. Om Irfan yang kiri ya, yang agak Kalau Om tinggi ya. Irfan salah ngasih motor ya. Enak aja. Yang mana Umi? Iya benar. Yang mana yang tinggian? Yang pendek. Aku Ya Allah, betul, betul. Tapi sepatunya tetap sneakers loh. Ini di Indonesia. Iya, Kira di depan rumah. Kirain aku lagi umroh tadi tuh. Enggak. Ini bareng siapa? Ayo bareng siapa? Ayo. Ayo. Aku tahu. Barang Gracia. Aku waktu itu bercadar. Terus. Itu sama siapa Umi? Soraya Abdullah. Oh, Sarah Abdullah. Oh, yang sempat digosipin nama Indra Indra Bruggman ya? Bruggman. Ya dulu. Soraya Abdullah kan memang sahabatan nama saya dari dia masih seksi banget lah gitu ya. Sejumpalitan ya. Oh, dia masih wanita. Iya. Masih seksi banget gitu. Terus Aku juga kenal Umi dulu pas Umi masih seksi juga. Masih jadi model. senyum 3 jari ya. Senyum 3 jari. Sangkatan nama lu. Dia model loh. Enggak Model. Baru Duluan siapa sih Umi? Aku barengan Titi Kamal. Oh, 97. duluan. Duluannya. Iya. Terus Umi, dengar ini konfirmasi ya. Katanya Umi pas pakai jilbab juga katanya masih suka dugem. Dugem. Ada yang ngomong. Dulu. Iya, gak tahu ada. Tuh, ternyata Pipi kasih almarhum Ustaz Wijaya dulu juga suka dugem. Dulu kali masa pakai jilbab dugem. Iya, Kalau iya. sekarang pakai jilbab memang sering dugem. Dunia gemar mengaji. Wah, bagus. Alias dugem. Dugem. Jadi dugemnya dunia gemar mengaji. Iya, iya, gitu. iya. Kayak ini Ebi. Ya betul. Dia mah dugemnya dugong gempal. Apa tuh? Tapi ya kalau ngobrol sama Umi Pipik tuh kan ada sosok-sosok yang sekarang sudah hijrah, alhamdulillah. Tapi beneran nggak mau ngebahas tentang masa lalu. Kalau Umi itu, ayo bahas masa lalu karena jadi pelajaran Karena buat semua masa juga lalu ya. buat saya jadi madrasah buat kita. Banyak Iya. pelajaran saat masa lalu kita buruk. Bagaimana kita berusaha untuk tidak menjadi lebih buruk, tapi lebih baik lagi gitu. Iya, Jangan iya. sampai dihilangkan masa lalu itu. Buat apa? Untuk semakin kita ada pembelajaran gitu Betul. loh. Sama seperti sahabat Nabi juga kan membahas tentang masa lalunya dulu pernah ada yang membunuh masih zaman jahiliyah. Terus udah gitu mengubur Ya. anak hidup-hidup tapi itu jadi pembelajaran ya. Pembelajaran. Karena kalau kita malu boleh, punya rasa malu itu boleh, tapi Harus malah, ya. jangan sampai masa lalu kita kadang masa lalu kita bisa menjadi asbab hidayah buat orang lain, bisa menjadi hidayah buat orang lain. Dia aja bisa hijrah, kita juga Jadi bisa. positif Kadang-kadang- buat orang lain. Positif. Gue gak suka dipanggil bibi. Lu kemarin kan udah manggil gue embok. Mbok. Akhirnya ya. Ini Umi, apa sini, Umi. itu? Sini Umi. Apa sih? Sini dulu. Ayo Bi, Waduh. cepet lagi Bibi. Sini. Bahaya nih. Makan Umi. Ya gelap Mau mati diapain? lampu. Duduk aja dulu. Duduk dulu. Waduh, Iya, oke. air doa ini. Ini adalah gelas biasa. Tapi yang luar biasa adalah yang ada di dalam gelas. Inilah Karena dia, air kejujuran. Doain dulu. Oke. Bibi sudah siapkan ya, Mas? Oke, iya. Permisi. Mungkin diganti cangkirnya? Ada bekas lipstik orang. Bagaimana ini, Tip? Ada lipstik orang sebentar ya. Berarti ini Nggak salah. sopan nanti kita ngasih bekas orang. Yang bersih. Om Ipan bagus di cahaya dari atas gitu. Masa sih? Ya, Kayak apa? kayak bidadari turun dari kayangan. Kok nggak pakai sayap? Iya, sayangnya. Gelasnya memang gelas biasa. Kayaknya pernah kayak gini. Yang luar biasa adalah air yang ada di dalam gelas. Karena ini adalah air kejujuran. Sebenarnya tadi aku udah cuci semua gelasnya. Terus? Tapi kan Om minum, Om lupa pakai lipstik tadi. Om lupa. Udah, ke dapur lagi, Bi. Bibi beres-beres dapur dulu Iya. ya. Gaji bulan kemarin sudah Gak usah dirapel aja. Umi, Boleh diminum? harus diminum. Ini adalah air biasa. Iya. Silakan Umi. Diminum
minum nih. Minum. Bener nih. Bener. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung dulu ah. Iya, iya. Ta'awudz dulu. Aku berlindung dari godaan setan yang Aduh, ke gua lagi. Oke, air itu sudah masuk ke tubuh Umi. Apapun yang keluar dari mulut Umi adalah sebuah kejujuran. 3, 2, 1. Oke, Terus ngapain? kita ngobrol aja. Umi, Pakai begini-begini sih. kan penari. Umi baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Benar. Benar. Lagi galau kah? Enggak sih. Sedih? Sedih? Enggak. Seneng? Senang. Selalu seneng? Harus. Emang yang bikin Umi sedih apa biasanya? Bikin sedih. Kalau nyakitin orang. Kalau Umi nyakitin orang justru Umi sedih. Kenapa? Kalau berasa ya, Iya, maksudnya iya. gini. Dalam hidup kita itu ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, ingat perlakuan buruk kita kepada orang lain. Jangan kita mengingat kebaikan kita terhadap orang lain dan mengingat keburukan orang lain terhadap diri kita. Yang ada nanti kesel terus, yang ada nanti kita malah mau memunculkan dendam nggak selesai-selesai. Karena dendam itu nggak mampu membuat hati kita bersih, nggak mampu menyelamatkan kita di alam kubur. Jadi ini yang terus saya ingat. Ketika hubungan manusia dan manusia terganggu itu membuat Umi sedih siapapun yang salah. Siapapun. Ya, Karena siapapun yang salah ya. betul, karena kan memang manusia tempatnya salah, tempatnya ini. Tapi jadi prinsip ini yang terus saya pegang bahwa selalu mengingat kebaikan orang lain terhadap diri saya. Selalu melihat keburukan saya terhadap orang lain. Oh, mungkin saya pernah menzolimi orang lain. Jadi setiap 24 jam selalu tafakur, ya Allah, hari ini saya ada nggak sih kata-kata saya yang menyinggung orang lain, menyakiti orang lain. Apalagi saya sekarang banyak bicara, yang bicara ini biasanya bodoh gitu. Banyak salah. Kata orang tong kosong banyak bunyi, tapi banyak Gitu. juga yang banyak berbicara tapi kebaikan yang keluar. Amin ya Allah. Umi, perseteruan dengan mertua itu salah satu yang membuat Umi sedih juga. Oh kan? enggak lah, enggak. Sebenarnya hubungan saya baik-baik aja. Kalau ini kan hanya media aja yang Tapi membuat sempat sedih karena ada pemberitaan mengenai perseteruan tersebut. Jadi Iya mungkin gini, semua skenario yang Allah berikan kepada saya setelah almarhum, setelah beliau meninggal itu kan kesininya semakin luar biasa gitu ya. Terus bertubi-tubi ujian, tapi hakikatnya saya meyakini bahwa saya tafakur saja buat diri saya. Oh mungkin saya yang banyak salah, oh mungkin saya banyak dosa. Jadinya dengan semua ujian ini saya jadikan ajang diri saya untuk dekat kepada Allah. Karena saya Introspeksi juga. tipe orang yang nggak pernah, kita diciptakan mata 2, telinga 2, tangan 2, kaki 2. Ini semua untuk mengerem. Tapi kenapa mulut cuma 1 diciptakan sama Allah? Iya, kenapa Kalau ya? mulut 2 bahaya ember orang. Mulut 1 aja oh ember. iya, ya kan? bukan lagi. Tapi Allah ciptakan 1 mulut untuk bagaimana kita menjaga lisan, bagaimana tugas kita hanya diam dan doa yang terbaik itu aja. Lebih Itu baik prinsip diam saya. apabila tidak bisa kebaikan Betul, keluar. karena telinga untuk mendengarkan hal-hal yang buruk kalau kita masukkan ke hati, aduh nanti nggak selesai-selesai. Tapi kita angkat tangan, memuliakan diri kita dengan cara memuliakan orang lain, Allah akan memuliakan Ya, kita. insya gitu. Allah ya. Buat tepuk tangan dulu dong buat Umi. Umi, minum dulu Minum lah. sedikit, takutnya haus. Kenapa minum terus makan? Apa lah lapar? Nanti ya. Nanti ada makanan kejujuran. Oke. Umi, mau sampai kapan Umi sendiri? Enggak, saya nggak sendiri. Kata siapa saya sendiri? Tanpa suami. Ada Allah, ada anak-anak saya, ada sahabat-sahabat saya, ada semuanya gitu. Jadi saya nggak pernah kesepian. Anak-anak gak pernah. Apa jangan-jangan anak-anak yang membuat Umi ketakutan untuk mencari pendamping? Saat ini sih saya masih fokus saja sama anak-anak. Karena anak-anak saya masih kecil-kecil, jadi mereka butuh didikan. Tapi mereka juga butuh sosok ayah juga. Ya kan saya bisa jadi ibu dan ayah. Oh, iya. Itu saat ini untuk ini dulu sih. Ada beberapa calon ayah sebetulnya ya mendekati. Waduh, ya. kata siapa? Gosip aja nih. Nggak gosip. Gosip aja. Ini konfirmasi. Siapa enggak tuh? Dulu katanya Hengki Kurniawan deketin ya? Oh, ya inilah media. Enggak, saya sama Hengki, sama Baim, sama Ivan kan semua sahabat. Kebetulan kan, kok sih? Baim pernah memuji Hengki seperti itu juga. Ya boleh lah, Satu orang lagi berhak tuh siapa memuji. ya? Reza Herlambang. Masa sih? Iya. Semua orang berhak lah memuji, kan mereka punya mulut Betul. gitu kan.
Kagum. Tapi yang pantas dipuji hanya Allah. Saat manusia butuh pujian, seorang Irfan Hakim misalkan butuh dipuji atas popularitasnya gitu. Terus dia sombong. Nah ini Allah marah. Padahal yang berhak dipuji kan hanya Allah. Saat manusia dipuji adalah masukkan pujian itu ke dalam tong sampah, nggak ada manfaatnya. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang selalu standby depan rumah Umi. Itu dulu. Ketok-ketok mobil. Saya siap menjadi suami Umi. Katanya saya mendapatkan mimpi. Ya. Katanya Uje menitipkan Umi kepada saya. Masih ada nggak laki-laki itu? Itu Sampai bapak sekarang siapa masih. sih? Bohongan, Bu. Ya. Sampai sekarang masih. Ada hadir terus. Iya, kadang ya kalau ya gini, buat diri saya wanita ini kan fitnahnya banyak ya. Wanita itu fitnahnya banyak, apalagi dengan diri saya yang statusnya seperti ini gitu. Berat memang buat saya. Kenapa saya satu punya keinginan memang ingin menutup wajah saya pakai cadar. Karena buat saya, oh ternyata wajah saya ini aurat gitu. Aurat buat orang lain. Saya merasakan itu, bahwa saya merasakan sekarang mulai ada risih sendiri gitu. Apalagi dengan status saya ya. Pasti semua wanita nggak kepengen kok punya status seperti ini. Tapi kan ini Allah takdirkannya seperti ini gitu. Tapi bagaimana dengan diri kita menjadi filter gitu ya, dan ini yang akhirnya yang banyak saya saat dakwah, makanya banyak calon-calon ayah bagi anak-anak ya mendaftarkan gitu ya, sampai diri. sekarang ya itu tadi yang terus Si bapak itu masih sama terus. bapak, gitu, sampai akhirnya saya takut, saya risih gitu ya. Gitu. Tidak ada tindakan apapun. Enggak sih, saya hanya maaf Pak, Bapak Namanya siapa sih, sekarang dari mana? sudah mengganggu kehidupan saya. Udah diomongin saya gitu? sudah bicara begitu bahwa saat ini terima kasih, saya harus bicara baik-baik karena saya tidak mau dengan kalimat saya menyakiti orang lain. Tapi bukan berarti akan menutup hati selamanya ya. Suatu saat insya Allah ada Biarkan pangeran. Allah saja bagaimana Allah nanti yang mengirimkan gitu. Insya Allah. Sebenarnya saya Kita nggak mau doakan. ngoyo, saya mau fokus sama anak-anak dulu. Kita doakan yang terbaik buat Umi Pipik. Terima kasih Umi Pipik. Oke. Jujur kan? Jujur. Kejujuran. Semuanya jujur. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di ada aja. Ayo. Hijab, hijab, I'm in love. Kau menjaga hati dan diriku. Hijab, hijab, I'm in love. Ku tenang bersama bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku cegah. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Terima kasih pemirsa masih Gimana bersama. terima kasihnya? Terima kasih pemirsa. Sekali lagi. Terima kasih pemirsa. Kenapa jadi gitu masih sih, Om? di ada aja syariah. Jadi tulisannya gitu alif dal alif jim. Jadi Ada aja. Ada aja ya. Umi. Ya. Nih kita ngomongin tentang sosial media. Sekarang tuh kadang-kadang ya kita ngelangkah baru sekali sosial media udah syup. Kita mengatakan apa sosial media udah nyebar Kadang kemana-mana. sosial media nggak tahu apa. Pendapat saya, Rasul pun punya istri lebih dari satu ketika istri pertamanya sudah meninggal dunia ya. Khadijah, ya. Kalau mau melihat itu nyata dan itu juga dulu kan gara-garanya zaman dulu tuh istri itu bisa banyak banget. Allah mengatur disempitkan. Tapi yang perlu maksimal diperbaiki Irfan, poligami itu bukanlah sebuah institusi pemuas nafsu belaka. Itu dia kadang-kadang. Ada tujuan yang lebih baik. Ya, Di balik kenapa harus poligami. Pertama, perbandingan wanita yang semakin banyak. Yang kedua, posisi janda yang mesti ditolong, ya kan? Yang ketiga, ada alasan-alasan yang lebih Iya kok maslahat. ngeliat jandanya ke arah ngeliat siapa ya? Ngeliat siapa sih? Oke, Ustadz. Ngeliat Om kali. Ustadz mau poligami. Saya kalau jujur, I know myself. Saya tahu bagaimana diri saya sendiri. Dan kayaknya saya nggak mampu. Jadi jawabannya no atau tidak. Kalau Om Irfan mau poligami? Satu aja susah dibahagiain. Oh kalau itu poligami dong. Di pantai. Di pantai. Oke, kita lanjut ya. Ini dia foto yang kedua. Sebut kirim Al-Fatihah untuk orang meninggal bid'ah. Teguh Wisnu ditegur KPI. Ini sempat heboh juga. Dan ya memang
jujur kalau menurut saya itu beberapa pendapat mengenai hal ini ya. Bagaimana Ustaz? Kalau saya menyikapinya kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatut thayyibah sedekah. Setiap kalimat-kalimat yang baik sedekah. Al-Fatihah itu kalamullah, pasti baik. Peruntukannya lebih umum, lebih banyak. Untuk orang sakit juga bisa disembuhkan dengan Al-Fatihah. Mengusir jin, termasuk bacaan ru'ya dengan membaca Fatihah, bisa pergi. Maka bagi seseorang yang menyatakan Al-Fatihah bisa digunakan untuk hal-hal tertentu, memang kedengarannya harus dipertanggungjawabkan melalui hadis. Sebab kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan tindakan tidak ada contohnya dari Nabi, itu akan tertolak. Nah, pertanyaannya, apakah di zaman Rasulullah Fatihah digunakan untuk mengirim mayit? Kita kembalikan. Soalnya kan berseteru nih. Ya. Ada yang lain pihak setuju, ada yang lain pihak tidak setuju. Dengan alasan dan dalil-dalil masing-masing. sendiri juga. Iya, Maka yang paling baik, fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kalau engkau menemukan sebuah perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apakah di Quran dan hadis ada? Kalau memang ada, maka final, sudah kelar. Ya. Yang penting kita tidak taklid buta. Kita melakukan sesuatu, tahu ilmunya. Dan satu lagi, pendakwah itu mesti harus tahu psikologis audien yang harus dihadapi. Jangan ngomong langsung terang-terangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikan dakwah dengan baik. Jadi pelan-pelan, soft. Kalau hubungan jalan fikih sih harusnya pendapat ini, pendapat itu silakan. Silakan Anda memilih. Walaupun kita memilih salah satunya gitu. Betul, jangan memberikan doktrin atau paksaan. Harus begini, harus begini. Kalau saya sih, Allah kan Maha Rahman, Allah Maha Rahim, ya udah kita Allah yang lebih tahu. Betul. Allah Maha tahu. Dan mengirimkan doa kepada almarhum atau almarhumah itu adalah sebuah tugas kebaikan. kita. Karena kan yang meninggal Walaupun doa sebenarnya bukan selalu Al-Fatihah, doa itu banyak banget. Banyak banget, juga Al-Fatihah. betul. Ya. Betul, diawali dengan Al-Fatihah. Iya. Oke. Aduh, bener-bener ya, banyak ilmunya. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ada-ada aja. Kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walau hidup 1000 bila kita mensyukuri semua berkat Tuhan hidup ini, kita bahagia bersama hangat yang mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia Ebi sini Ebi lagi apa? Lagi apa di rumah tetangga di situ, lagi apa? Lagi ngeliat tumbuhan tetangga dari jendela. Kok baunya bau Gado-gado. Perasaan Om Ipan aja itu. Coba sini. Enggak, ini sambal kacang. Iya. sama. Soalnya Gado-gado juga. Oke, lagi cari makan ya? enggak. Ebi kan Berarti masih ada cabenya deh. Masa sih? Silakan pergi. Pergi. Ayo, buka. Bibi buka Bibi. Oke, Bibi bukain ya. Oh, Bibi bajunya oke loh. Silahkan, Mbak Bibi. Iya sayang. Hai Kak. Popi Bunga, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Iya, saya kan Popi. Ganti posisi. Waduh. Bibi udah boleh turun? Boleh turun. Boleh turun. Boleh. Kalau nggak salah baju Bibi nyangkut di tangga. Tepuk tangan dong, ada Popi Bunga juga di sini. Ini semuanya pada subur-subur ya Kak ya? Gemuk semuanya loh di sini loh. Oh, mentang-mentang Oh kurus. ya Alhamdulillah, Ibu baru menikah subur Bu. Oh, saya pergi dulu ya, Pak. Hamil. Oh iya hamil. Sini didoain sama Ustaz. Dengerin, sini deh. Coba dengerin sini, pegang. Gerak-gerak Coba bayinya pegang. gerak. Adek. Tuh, lagi main futsal di dalam. Sini. Dia semenjak hamil ngidam pengen pegang bantal. Aduh,
ya ampun. Aduh Irfan, aduh. Lagi ngadu-ngadu. Lanjut dong ngobrol. Ebi. Ebi. Mana Mana Ebi ya? Sini Ebi. Ebi. Ebi lagi apa? Kan orang lagi ngobrol. Iya. Orang lagi ngobrol. Lagi apa Ebi sih? main pergi-pergi ke rumah tetangga. Emang selimut tetangga lebih hangat? Oh, lesen nih punya Om. Oke, yuk di sini lanjut ya, sini oke aja ya. ya. Ebi katanya mau sampai segmen 4, kenapa pergi-pergi? Iya, tadi marah-marah nggak ada di segmen 3 sama 2, ayo. Ebi kepedesan Om. Diam Oke. Ebi ya. Akan gado-gado. Poppy Bunga udah berapa lama berjilbab? 1 tahun 3 bulan. Wow, dari tadi pas ketemu sama Umi kata istiqomah ya. Amin, Insya Allah, amin. Hebat! Bagus. Pergi Kita, aja kamu ya. kita lagi ngomongin tentang ini mulut harimau. Ada beberapa berita yang minta kita komentari. Kita masuk ke foto yang ketiga ya. Ini dia. Ini dia. Astagfirullahaladzim. Heboh di sosial media, tren hijab pocong katanya. Terus ada juga fenomena jilbabs, fashion, hijab ketat, menonjol seksi. Ya, memang definisi menutup auratnya kadang yang penting tertutup, tapi saking rapatnya ketat ya. Ketatnya gimana? Ketat. Gimana? Ketat. Harus dari hidung ya. Pakai ketat ain. Gimana Poppy Bunga dulu deh, mau komentari. Ada senior-senior. Ya, jangan dari segi hukum deh, maksudnya melihat hal seperti ini fenomena orang-orang kayaknya dibilang tren tanda kutip sebetulnya bagus, asal niatnya juga awalnya untuk bukan Kebaikan. ngikutin tren saja. Kalau Poppy lihatnya? Kalau aku pribadi sih lebih kepada aku juga masih belajar nih Kak gitu. Aku masih yang kayak dari awal aku suka pakai ketat-ketat juga waktu awal-awal gitu. Aku belum terlalu mengerti seperti apa sih penggunaan jilbab, bagaimana sih menggunakan hijab gitu loh. Sampai akhirnya aku belajar, akhirnya pun aku mengerti mungkin mereka baru mencoba dan insya Allah misalnya kalau memang dia mau belajar ya semoga mereka bisa berubah. Mudah-mudahan gitu. proses semuanya. mengenai gitu. itu apa sih aplikasi jilbab Iya. Yang penting kan wait, mereka wait. niat dulu ya Kak ya untuk bisa untuk mereka bisa berjilbab itu udah alhamdulillah banget gitu. Sampai nanti dia belajar kan insya Allah berubah dengan Mudah-mudahan sendirinya belajar. gitu. Itu Berkreasi awal. bukannya nggak boleh ya, tapi jangan melenceng dari Iya syari'nya sih. melenceng. Tapi Om coba deh pakai hijab yang pocong itu pasti cocok. Oh iya, Ebi, Coy! semua orang akan mendapatkan fasilitas itu nanti ya. Kita di atas Cepat, dia mau kepala. percepat ya. Dia mau percepat. Nah, Ustadz terus tadi Ya. istilahnya jilbabs. Jilbab. Tertutup tapi aduh. Gimana aduhnya? Aduh. Sekali lagi? Aduh. Gimana Ustadz itu Ustadz? Iya. Jadi wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah berarti ia taat kepada Allah. Salah satunya dalam surat Al-Ahzab 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Maka katakan kepada istri Nabi, anak-anakmu yang perempuan dan semua wanita muslimah wajib menutup dirinya dengan jilbab. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Tujuannya adalah agar mereka mudah dikenal sebagai identitas dan tidak diganggu. Cuman Lah yang gitu mah nunggu diganggu. cuman ada yang pakai memang tidak sesuai dengan syar'i dalam aturan karena apa? Malah biasanya diganggu yang seperti itu. Tabarruj. Ada berjilbab tapi dandannya menor banget. Tapi tetap akan dilihat sama orang sehingga menimbulkan pandangan-pandangan mata dan godaan-godaan yang bikin dia risih. Nah, kalau Umi sendiri tadi merasa sampai pada satu titik pengen pakai cadar deh karena ngerasa wajah pun jadi Wajah saya aurat jadi gitu. aurat. Ya, mungkin benar kata Poppy tadi ya bahwa semua itu kan proses ya Van ya. Sampai akhirnya saya pun juga punya niatan pakai cadar itu Ya, karena proses. Dulu saya juga Apa? Minggu duluan ngomong. Iya. Pernah lebih tahuan mengalami dia kayaknya ya. mengalami itu nggak sih pengalaman buruk tentang sosial media ini? Ya banyak lah gitu. Maksudnya kayak Facebook aja, saya kan nggak punya Facebook, tapi ternyata banyak Facebook nama saya. Palsu. Bahkan pengikutnya udah banyak. Justru sewaktu saya itu memang dari dulu emang nggak pernah pakai Facebook. Lucunya waktu saya misalkan jalan gitu ya, terus ada orang, Umi tadi barusan kita chit-chat loh di inbox di Facebook.
saya nggak punya Facebook. Jadi akhirnya kecewa gitu kan orang. Saya pernah lihat itu malah. Ada laki-laki ngaku jadi suami Umi. Sampai ada foto berduaannya. Itu kan foto kan sekarang bisa di cropping. Gitu Jadi kan. itu bohongan. Ya iyalah pasti. Jadi saya taunya justru lebih taunya dari Facebook ya, justru dari Facebook orang-orang. Sebenarnya awalnya ceritanya malah lebih ini dari dari ada jamaah yang ngirim sesuatu ke butik saya gitu ya, ngirim. Jadi ada yang ngirim makanan iya. ke butik Umi terus? Terus kaget saya kan dipikir saya yang ini gitu, terus baru dikonfirmasi segala macam, katanya udah ngobrol sama saya ngobrol melalui BB, padahal saya nggak pakai BB gitu. Jadi minta BB-nya dari si orang itu tadi gitu. Seorang laki-laki yang mengaku suami Iya, Umi. terus Jadi dia tuh katanya berhayal dia beneran suami Umi. Saya lagi berantem nih sama Umi gitu-gitu. Serius loh. Kirimlah ikan ke sini biar Umi seneng, kirim. Gitu-gitu. Jadi akhirnya sampai saya benar-benar telepon si ibu itu yang ngirim gitu. Saya konfirmasi, ya ibu makasih ikannya, tapi saya nggak pernah Ada yang jatuh di situ. nggak pernah menyebarkan pin BB, apalagi sampai terus Iyalah, itu kan sampai privacy minta-minta Itu gitu. hati-hati jadi penipuan selanjutnya. Ya karena memang dari Facebooknya beliau ini jamaahnya jadi pada percaya sampai ngucapin selamat dia udah nikah sama Umi gitu. Yang akhirnya saya coba bisa apa ya? Ya udah saya minta tolong sama teman-teman yang mempunyai Facebook, tolong sampaikan. Karena kan memang ini sebenarnya nggak boleh kan. Apalagi apalagi ini maksudnya sudah menipu Ya, gitu betul. kan. Takutnya Jadi kan fitnah juga. Iya, jadi fitnah kan nggak baik gitu. Ada juga yang katanya beli bajunya Umi padahal itu bukan bajunya Umi. Iya Umi. Iya banyak juga sih, maksudnya kadang kan kalau Instagram biasanya memang untuk seperti itu kan, untuk jualan gitu-gitu, dan terus saya biasa upload foto-foto baju saya gitu, dan nanti ada yang bikin Instagram saya semuanya baju-baju gitu, dan akhirnya orang pesan ke situ. Pernah waktu saya ke Hong Kong pengalaman, terus ya orang kerja sana tuh bilang, Umi ada ceramah di Hong Kong ya, nanti bawa ya pesanan baju saya gitu. Baju yang mana? Saya bilang, karena bajunya pesannya banyak. Jadi yang resmi. Ya, terus ngasih lihat Instagramnya, ya ini. Emang udah pesen tapi bukan ke tempat Umi. Iya, ini Instagram Umi memang yang- baju saya, yang tapi bukan asli. Instagram saya. Yang asli apa? Instagram Umi? Umi Pipik _ Oke, itu yang benar ya. Iya. Disatuin Umi Pipik _ Umi Pipik Dan saya _ nggak punya Twitter, saya nggak punya Facebook, Nah. dan pet sekarang pun juga saya udah nggak pakai. Pantesan nggak pernah posting-posting lagi. Karena sekarang ada pet yang ini, ada pet Palsu juga. pet baru muncul di kalangan HIPMI ya, jadi ada pet saya gitu, padahal itu bukan punya saya. Astaga. Aku unshare aja ya. Nah, iya. Kalau ini tapi untuk harus diklarifikasi sini. Ya betul, Maaf silakan ya. pergi aja. Bukannya buka sini. Bibi, bukain pintu. Bibi capek. Ustadz Riza Muhammad. Satu-satu. Alhamdulillah sehat walafiat. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Umi sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Ustadz, Kelas berapa kamu? aku sekarang kelas 2,5. Coba berdiri. Tuh. Kelas 2 sama ini. Waduh, Om Irfan sampai Nggak ketipu. kelihatan kita. Ebi umur berapa sekarang? Hari ini umur berapa? Hari ini 8,3/4. Nah, kemarin? Kemarin aku umur 9. Oh, kemarin umur 9 sekian. Turun kan emang? Sekilonya berapa sih, Ebi? 12 Emang aku lah. sapi. Ebi, makan yang banyak, Ebi ya? Ya dong. Bentar lagi mau Idul Adha. dikorbanin. Ya dong aja. Ustadz Riza apa Ya, kabar? alhamdulillah sehat, khair, semua keluarga sehat. Ini Ustadz Trendy nih hebat. Begitu ya. Kenapa Iya, trendy? Seneng. Walaupun berjeans, gak pakai peci, tetap melakukan dakwah juga, bukan Iya, dari luarannya alhamdulillah. aja. Kalau dakwah itu panggilan hati untuk semua orang ya. Irfan pun bisa, siapapun bisa. Surat Fussilat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Pekerjaan apapun, siapapun ia, maka tidak ada yang lebih baik di hadapan Allah kecuali mengajak orang ke jalan Allah. Dan itu kewajiban sebetulnya semua orang. Exactly, dengan, benar. Kemampuan masing-masing. Ya. Gitu. Ustadz, tadi ngomongin tentang masa lalu. Umi pernah jadi model juga bareng saya. Ustadz juga pernah jadi model juga ya? Sebenarnya perlu diklarifikasi bukan model ya. Tapi? Nggak pernah. Tapi bergerak di bidang entertainment iya sebagai Entertainment? Ini gimana entertainment-nya? Ih, seneng deh dengernya entertainment. Entertainmentnya gimana Ustadz? Tuh lihat tuh. ini
Ini sebenarnya bukan model, iseng-iseng aja. Model, usahain foto model. Ini model wallpaper Ini nih. ini lagi endorse jas kayaknya. Kayaknya. Iya, versi gundul. Sebenarnya penyiar radio, announcer in the radio sama TV presenter iya. Tapi kalau sebelum menjadi Memfokuskan seorang jadi dai. penceramah, Iya, iya. iya, iya. Ini sempat menjadi, ini di Bali ya dulu itu saat ya? Ya di Bali, betul. Kalau lu tahu sih lo yang motoin. Enggak, aku yang pasang wallpaper belakangnya. Sebenarnya itu foto sempat dilema. Ada yang mengarahkan untuk menjadi seorang public figure di dunia entertainment atau menjadi seorang penceramah. Yang mana nih? Ternyata lebih ke arah menjadi penceramah. Jadi sempat ada di simpang jalan, Iya. akan menuju ke arah mana gitu. Iya, di Bali sebenarnya saya banyak di presenter ya. Saya punya usaha Riza Management, bergerak di bidang MC organizer, termasuk public speaking school dan lain sebagainya. Walaupun ketika Ustadz memutuskan diri untuk berdakwah, Iya. saya dengar langsung malah beberapa orang gini, wih dia kan bukan anak pesantren, dia itu cuma penyiar, dia itu kerja di hotel dulunya, bla 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 bla. Jujur Ustadz saya aja Iya, gini, iya. kok gitu ya gitu maksudnya, kan semua Komentar orang juga, orang gitu ya ya. kok semua orang juga kan berhak juga dan wajib juga sebetulnya melakukan dakwah. Iya. Gimana Ustadz menanggapi itu? Banyak tulisan-tulisan terutama di sosmed, sosial media, Facebook ya, dibilangnya mendadak ustadz lah. Ya, ya, ya. Kemudian, waduh, gimana ceritanya dari seorang presenter bisa menjadi ustadz dan berceramah, apa jadinya dan lain sebagainya. Sempat ada yang meragukan juga, bahkan ada komunitas yang nggak percaya, alah tetap aja di MC bukan ustadz. Tapi bagi saya, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya kerajaan, yang mengangkat orang-orang yang awalnya di bawah ke atas dan sebaliknya, menurunkan orang-orang yang awalnya di atas menjadi ke bawah, memuliakan orang yang awalnya hina dan menghinakan orang yang awalnya mulia. Segala kebaikan di tangan Allah dan Allah berkehendak mengubah atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi ini Ya. bukan kemauan saya menjadi Dan seperti juga ini. selain Nabi Muhammad juga tidak ada yang memastikan diri masuk surga. Iya, ya betul. kan? Semua juga berhak dan berkesempatan yang sama. Iya. Oke, ini ada beberapa foto. Kami minta Foto saya? dikomentari oleh Ustadz dan juga oleh Umi Pipik ya, bukan Nggak foto disuruh minum Ustadz. air kejujuran? bukan. Nanti minum, habis nanti airnya. minum habis. Udah Tadi saya Umi minum haus semua ya. banget soalnya. Sekarang kita masuk ke mulutmu, harimaumu. Berikanlah 3 pernyataan tentang Atau foto. komentari aja ya, nggak usah 3 deh, pokoknya komentari aja ya. berita yang akan kita sampaikan. Ini dia. Melalui foto. Yuk Umi dan juga Ustadz Riza. Yang pertama adalah Ustadz Zaki Mirza digosipkan mau poligami. Sampai jumpa pers, akhirnya menyatakan tidak. Kata gitu. Udah jumpa pers. Jumpa Udah, pers. Jumpa pers sudah. Udah. Karena waktu kemarin masih simpang siur kan, Ya heboh banget. udah jumpa pers dengan istrinya juga. Ustadz melihat ini gimana? Iya, Ini juga kalau mau poligami, Quran sih mengizinkan ya. sebetulnya. Mathna wa thulatha wa ruba'. Mau 2, mau 3, mau 4, batasannya 4 boleh. Asalkan itu tadi harus berbuat baik dan adil. Namun kalau ini gosip atau tidak benar, itu yang berbahaya. Ya. Karena apa? Orang yang menyebarkan kabar gembira tanpa sebuah klarifikasi dan pertanggungjawaban itu melanggar firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Jadi perkataan dikaitkan dengan keimanan atau ketakwaan. Sebab dalam sebuah hadis yang disebut Jawami'ul Al-Kalim, redaksinya pendek tapi maknanya dalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khaira aw liyasmut. Berkata yang baik. Kalau nggak mampu lebih baik diam. Nah, kalau hal-hal ini semacam gosip atau sesuatu yang nggak benar itu berbahaya. Karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi yang bersangkutan, betul. fitnah juga Betul. yang akan merajalela Nah, kemana-mana. kalau menurut Umi, poligami Saya lebih ini baik gimana? diam. Oh, Biar dikatakan ditasbut. Ustaz, karena saya tipe orang yang tidak mau ikut campur urusan orang lain. Oke, di luar Ustadz Zaki Mirza, di luar Ustadz Zaki Mirza. Mengenai poligami, Umi mana? Ya kalau kita lihat di Al-Quran kan memang itu sebuah hukum Iya. ada gitu. Tapi semua kan kembali kepada niatan Ya. masing-masing. Wanita yang soleha sih
Kayaknya sih mesti mau dipoligami ya Umi ya. Ya, tapi sebetulnya kalau berbicara mengenai sunnah Rasul, saya